manusia disebut dengan Rasul. Rasulullah, apa arti Rasul? Pembawa arsalah, pembawa risalah. Itu dia dalam Islam. Oh, berarti beda lah ya. Oh, Akalnya, beda dengan Kristen. Kristen mah Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan Bapak mengutus Tuhan anak. Yang lucunya Tuhan Bapak ini pernah ngutus malaikat dan pernah ngutus nabi. Tiba-tiba di abad pertama dia ngutus Tuhan anak. Ini baru lucu. Nggak terima saya itu. Kok aneh? Kok agak lain Tuhan ini? Biasanya dia iya, ngutus nabi, sekarang dia utus dirinya sendiri. Yang adalah anak, yang adalah bapak. Kata Mikana, ya bapak ya anak juga. Entah mana satu lah. Engkaulah bapak, engkaulah anak. Engkau dan aku adalah dia. Ah, entahlah ya bang. Kok suka kalian lah. Agama-agama kalian kok. sama lah. Kak, suka-suka kakak lah. Jadi Loh, kalau saya pikir kok ya, suka-suka saya? Saya bicara kaidahnya ilmiah loh. Ilmiahnya apa? Al-Quran. Al-Quran ilmiah nggak? Ilmiah. Transmisinya ilmiah. Kandungannya ilmiah. Tidak bertentangan dengan akal. Saya nggak suka-suka saya. Nggak boleh Islam itu suka-suka dia, Pak. Kalau suka-suka saya berarti saya namanya adalah asumsionis. Ya, seperti kalian. Asumsionis. beda. Kalau saya kayak pribadi tiba-tiba Anda dari agamanya apa? Tunggu dulu, saya nggak tahu agama Anda apa. tadi saya bilang Kristen pengikut Yesus. Orang Kristen mah Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan tiga tapi satu, satu tapi tiga. Nggak masuk akal semua. Gimana mau bertanding akal dengan kami umat Islam? Orang Kristen ngaku agama samawi. Giliran ditanya, emang sama gitu agama kalian dengan orang Yahudi? Beda, Tuhannya beda. Orang Yahudi menyembah siapa? Yud-Heh-Vav-Veh. Kalian menyembah Yesus. Orang Yahudi Tuhannya manusia. Bahkan dikatakan dalam perjanjian lama, Allah bukan manusia. Allah kalian Tuhannya manusia. Beda lah Pak, emang beda jauh kita. Jangankan kami umat Islam. Orang Yahudi aja ngudahin kalian, apalagi kami. Beda Nah, memang kita. Kalau perbedaan mah kita jauh beda. Tuhan kalian manusia, Tuhan kami bukan manusia. Tuhan kami, Tuhan Yesus itu di depan banyak orang dilihat. Tapi Bapak kalau pernah lihat Yesus? Bapak pernah lihat Yesus? Nabi itu, hah? Bapak pernah lihat Yesus nggak? Bapak pernah lihat Yesus? Nggak pernah? Pernah. Bapak jangan ngaku-ngaku pernah dilihat orang. Bapak aja nggak pernah lihat. Lucu. Tuhan yang pernah kelihatan aja kalian nggak pernah lihat. Terus kalian ngaku kalau dia pernah kelihatan. Bapak kan tahu kalau dia pernah kelihatan menurut penulis kitab Bapak yang nggak tahu siapa. Bapak kan dapat informasi dari buku yang tidak tahu siapa penulisnya. Yang diklaim penulisnya Matius, Markus, Lukas. Bapak kan tahu dari buku itu kan. Bapak kan Enggak. nggak pernah lihat Yesus. Nah lucunya Saya Bapak yang nggak pernah lihat Yesus ngaku-ngaku Tuhan Bapak pernah kelihatan. Ini yang lucu. Kecuali Bapak pernah melihat Yesus betulan. Nah Bapak tunjukkan ciri-cirinya kayak mana. Kalau Bapak mengklaim bahwa Tuhan Bapak kelihatan hanya karena Bapak membaca kitab yang tidak jelas siapa penulisnya, itu nggak bisa diterima. Kecuali secara empirik Bapak bisa tunjukkan. Pernah tidak Yesus itu sebagai sejarah adalah Tuhan. Siapa sejarawannya yang menuliskan dia sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan ya. Kalau makhluk terkutuk mati di tiang salib teraniaya, itu memang masuk sejarah. Siapa namanya? Yeshua. Yeshua apa? Nggak tahu. Karena tidak ada yang memastikan Yeshua apa. Entah Yeshua bin Nun, Yeshua Barabas, Yeshua hantu belau, saya nggak tahu. Tapi memang diduga namanya Yesus. Nah dia mati terkutuk di tiang salib menurut tulisan Paulus Galatia pasal 3 ayat 13. Menurut orang-orang Sanhedrin, dia pertama mati dirajam baru digantung. Nah, baca Sanhedrin. Sanhedrin itu literasi orang Yahudi yang kalian ambil kitab mereka. Dikatakan dia mati dirajam. Kalian bilang mati disalib. Pikul salib. Menurut orang Yahudi matinya dirajam, lempar pakai batu, jebar, jebar, jebar. Karena dia menghujat Tuhan. Lalu lihat dia digantungkan di atas salib. Itu sejarahnya. Kalau kita ikuti tradisi Yahudi. Iya, di ayat berapa itu kan di mati dirajam? Nggak ada di ayat Bapak di Sanhedrin. Sanhedrin itu literasi Yahudi. Bapak tahu nggak Sanhedrin apa? Nah, kalau orang di mana Ay, masuk mak. posisi tinggi, itu pasti sekali-sekali tuh banyak gosip-gosip gitu loh. Kalau nggak ada Gosip itu kitab Bapak. Kitab Bapak gosip. Bapak tahu nggak siapa penulis kitab ada Bapak? Bukit Golgota itu untuk apa? Ya siapa yang nulis? Coba tunjukkan kepada saya. Siapa yang memberitahu Bapak kalau Tuhan Bapak pernah jadi manusia? Siapa yang ngasih tahu? Nah, kakak kalau kayak gitu-gitu tanya yang Nabi Ini kakak. kan lagi tanya saya. Saya lagi nanya. Siapa yang mengatakan pada Bapak, Tuhan Bapak pernah jadi manusia? Jawab. Kakak Rika Kalau nggak menanya, dibilang gosip loh. Kalau nggak jelas loh. iya, kakak kan nanya Aduh. juga ke saya. Terus saya Ya. bilang, kakak tuh tanya ke Nabi kakak, kok bisa Anda dapat Nggak wahyu? usah, saya nggak usah tanya ke nabi saya tanya sama orang Katolik aja, saya kasih Anda data. Kalau Anda memaksa saya untuk Anda tidak mampu menjelaskan siapa penulis kitab Anda, saya bantu Anda. Saya kasih Anda ilmu gratis cuma-cuma tanpa persepuluhan. Hari ini juga, ini bukan gereja, ini room Islam, di mana kami akan memberikan ilmu pengetahuan kepada umat Kristen selama ini mereka tidak tahu. Ini dia, siapa penulis kitab kalian? Nih saya kasih tahu Anda ya. Kalau Penulis kitab kalian.
Jangan, saya tak apa-apa Anda menolak ilmu pengetahuan, tapi hak saya memberikan ilmu pengetahuan ya. Penyesatan kalau bagi saya. Ya udah silakan, itu Iya, urusan Anda. gitu. Emang Bukan emang pengetahuan. emang pandangan Anda penting bagi saya? Nah, sama. Nggak penting pandangan Anda. Sama. Yang Saya penting juga itu nggak ilmu penting. pengetahuan. Yang penting itu literasi. Nih literasi nih. Anda mau bilang saya sesat itu urusan Anda ya. Lihat nih Katolik identity nih, orang Katolik. Orang Katolik. Siapakah penulis kitabnya si Jojoba? Mari kita lihat. Apa kata orang Katolik? Nih ya. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Ini baru gosip. Gosip, Pak. Kalau informasi yang tidak jelas sumbernya tuh gosip. Gibah. Dari kapan Penulisan kita Injil baca? yang menyandang nama Matius Gitu. juga tidak pasti. Ini namanya gosip. Banyak. Bentar dulu lah, Pak. Ini saya kasih ilmu bukan cuma buat Bapak, buat 3,0 orang ini. Nggak usah. Bapak kalau nggak terima nggak apa-apa. Saya nggak peduli kok urusan Bapak. Iya, betul. Saya nggak ada kaitannya dengan Bapak. Saya nggak kenal Bapak kok. Saya ingin edukasi. Bapak ngapain kayak gitu? Kok Bapak ganggu saya menyebarkan informasi? Bapak menghalang-halangi saya dalam memberikan edukasi ke publik loh, Pak. Bapak menghalang-halangi saya loh. Ya, teman-teman. Penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Nah, kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini sumbernya di mana? Catholic Identity, Professional Development and Resources. Gitu loh. Oh, jadi kalau seandainya Anda bilang gosip, ya itu gosip barusan itu. Itu loh, Pak. Silakan tanya aja. Udah cukup lah itu jadi istilahnya dari orang suruh minum kencing onta dari itu kan sekelas susu bisa Memang ada Bapak dilarang minum kencing manusia sama Tuhan Bapak? menyembuhkan Ada dilarang sama Tuhan. Pak, pernah dilarang sama Tuhan Bapak nggak minum kencing manusia, Pak? itu aja kan gitu. Kiki Fatmala tahu nggak? Dia tuh mati sebagai Kristen loh, Kiki Fatmala. Dia minum kencing manusia loh, kencingnya sendiri loh. Itu kalau menurut Yesus kalau minum kencing sendiri berdosa nggak, Pak? Coba, Kiki Fatmala masuk neraka nggak gara-gara minum kencingnya sendiri? Iya. Tahu Kiki Fatmala kan artis besar? Kiki Fatmala itu mengkonsumsi kencingnya sendiri. Kata, lu gimana nih orang Kristen? Orang Kristen ini kalau punya standar nggak bisa penuhi loh. Ngomong sendiri, nggak mau mendengarkan. Naik ke sini ngapain sih? Mau jualan cabai, jualan kecap? Di sini tempat diskusi, bukan tempat jualan kecap. Oh, diskusi kayak gitu. Loh, Kita kan saya edukasi, saya kasih data. Anda berurusan berbicara dengan parameter Anda yang blunder. Saya kasih data. Saya bilang yang gibah itu, yang gosip itu adalah informasi yang tidak jelas. Salah satunya adalah kitab yang diduga penulisnya Lukas, kitab yang diduga penulisnya Yohanes, kitab yang diduga penulisnya Matius. Itu gibah, gosip. Kalau dalam definisi gosip menurut Anda tadi, informasi yang tidak jelas sumbernya. Saya kasih data. Menurut Catholic Identity, kitab Anda nggak jelas siapa penulisnya. Lalu Anda bilang, saya nggak mau lah disuruh minum kencing. Loh, emang Anda pernah dilarang sama Tuhan Anda yang berbentuk manusia itu minum kencing manusia? Maka saya tanya, kasusnya ada nggak? Ada. Kiki Fatmala itu mati sebagai Kristen. Waktu dia hidup, dia pernah minum kencingnya sendiri. Menurut Yesus itu dilarang atau tidak? Kalau dilarang, mana larangannya? Coba tunjukkan ke saya datanya. Nah, itu kan kita mengandung penyebar agama, ya kan? Kalau itu kan Apa sih ini? Ini apa sih Bapak ini penyebar agama? Kok lari ke penyebar agama? Kok lagi diskusi penyebar agama? Siapa nyebarin agama di sini? Ini bukan tempat Islamisasi loh. Kok kemana-mana? Anda yang lari-lari kok. Anda ini gimana ini? Diskusi. Ini room diskusi. Iya, itu kan treatment kesehatan. Apa ini orang ini? Jelas lu. Treatment kesehatan. Giliran Kiki Fatmala kau bilang treatment kesehatan. Giliran Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat yang pada waktu itu datang ke Madinah belum terbiasa dengan suhu Madinah, mencampur air susu onta dengan air seni onta sedikit supaya itu menjadi asbab kesehatan. Kau bilang itu nggak masuk akal. Kiki Fatmala minum kencingnya sendiri, kau bilang untuk treatment kesehatan. Hantu balau. Ada Tuhanmu melarang minum kencing orang? Tuhan kau aja nggak ngelarang minum kencing kau kok. Minum kencing mamamu aja kau nggak dilarang sama Tuhanmu. Kok kau kritisi Nabi kami yang mengizinkan untuk proses kesembuhan meminum kencing onta? Kan lucu kalian. Kalian tuh maunya apa sih? Kalian nggak punya hukum. Kalian kritisi agama Islam yang membolehkan
Hukum meminum air seni onta itu boleh karena ada asbab. B2 pun kalau seandainya untuk sesuatu yang urgent, yang haramnya mutlak itu aja, bahkan tidak berdosa kalau kami makan. Karena situasi dan kondisi, Islam ini agama solusi. Giliran ini lagi nih, bekala Nabi cabul, ya Nabi dalam kitabmu banyak cabul. Yosua, siapa namanya? Hosea bersundal disuruh Tuhanmu. Hosea pasal 2 nomor 1 kalau nggak salah. Yesaya disuruh telanjang bulat. Yesaya pasal 20 cabul semua tuh nabi-nabimu. Daud dalam kitabmu nabi itu bahkan mengambil bini orang. Itu cabul namanya. Aku nggak terima kalau ada nabi cabul. Makanya aku terima kitabmu itu kitab suci karena nabinya di dalamnya semuanya isinya cabul. Bahkan ayat cabul pun ada. Yeskiel pasal 23 nomor 20. Ya, kelamin laki-laki yang kelaminnya seperti keledai, pancaran maninya seperti punya kuda. Amsal pasal 7 18 Salomo cabul juga, Salomo ditulis di situ. Kenapa? Salomo mengatakan, ya kata Salomo menceritakan Kidung Agung, dadamu, buah dadamu seperti pokok anggur, izinkan aku menjamahnya. Itu cabul, ya. Bahkan Tuhanmu sendiri berkata cabul dengan menceritakan tentang persundalan Ohola dan Oholiba. Anakku yang satu Ohola, yang satu Halo, Oholiba, Assalamualaikum. mereka bersundal. Ya, diam dulu, jangan diganggu. Waalaikumsalam. Ini muslim atau non muslim? Jangan menjawab salam sunnah, wajib, tapi menyampaikan salam itu sunnah. Kalau ada orang sedang bicara, jangan dulu mengucapkan salam, ya biar tidak terdistract. Ya, kalau kita bicara tentang kecabulan kitab suci, itu tertuju kepada kitabmu. Kalau kita bicara tentang kecabulan Tuhan, itu ada dalam kitabmu. Kalau bicara kecabulan tentang nabi-nabi, lebih parah di kitabmu. Bahkan Tuhanmu sendiri mengadakan aksi tercela dengan mengizinkan manusia untuk skidi papap, hoba-hoba on the sky di depan seluruh orang. Cabul itu. Kok nuduh-nuduh nabi saya cabul? Iya, itu nabi cabul. Saya nggak terima nabi cabul. Ayo naik. Kalian kalau bertanya, tanya Islam. Jangan membuat statement keliru. Nanti ketampol bolak-balik berdarah hidung. Giliran berdarah hidung, minoritas tertindas, mayoritas kayak gitu kali, Ripa penghujat. Dada aja kalian nih. Saya di sini bukan ustazah, bukan ulama. Saya pendiskusi. Apa Perisawah? Oke, Rifa, saya bisa buktikan bahwa Muhammad itu mengutip surat Paulus, boleh? Dah 1500 kali kau ucapkan itu. Mengutip surat Ya, Paulus. memang- Paulus itu orang memang Yahudi. itu bukti. Dia ahli Memang Taurat. itu bukti. Kalau diam dulu. Kau biar ku tunjukkan, biar ku ajarkan kau cara berpikir di sini. Paulus itu mengaku orang Yahudi. Paulus itu orang yang mencampurkan ajaran pagan dengan ajaran Yahudi. Kalau ada diksi-diksi dia yang benar, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, wajar. Karena dia pembaca kitab Torah. Karena dia adalah orang yang mempelajari kitab para nabi. Jadi kalau dia mengutip kitab suci yang memang betul itu ada, lalu kemudian Allah tegaskan, dan sama juga difirmankan kepada Nabi Muhammad, bukan berarti Nabi Muhammad mengutip surat Paulus, PA. Tetapi memang yang mengutus, yang mengirimkan Nabi Musa, pembawa Torah, Nabi Ibrahim, pembawa suhuf, Nabi Daud pembawa kitab Zabur, ya, Nabi Isa pembawa kitab Injil. Itu sama yang ngutusnya dengan yang mengutus Nabi Muhammad pembawa Al-Qur'an. Jadi kalau ada sama contoh, nanti kau bilang Nabi Muhammad mengutip itu perkataan Musa nanti. Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad. Apa dalam Al-Qur'an? Kul huwallahu ahad. Jadi kalau si Paul menuliskan surat, ada kebenaran walaupun mungkin cuma secuil, itu normal karena dia orang Yahudi. Tapi kalau banyak kedustaan, itu juga normal karena dia dari sekte Parisi sesat. Jadi si Paul ini, kenapa saya katakan kitab kalian itu semuanya bukan palsu. Kitab kalian tidak kami langkahi, kami buang ke got semua, tidak. Tapi bagaimana ulama kami mengajarkan cara menghadapi kitab kalian? Kitab kalian itu sumber Israeliat. Bagaimana cara menanggapi sumber Israeliat itu? Dikaji. Dikajinya seperti apa? Nah, ibarat kata memilih mana berlian di antara banyak kaca. Bagaimana cara memilih berlian di antara banyak kaca? Harus punya alatnya, thread. Apa alat untuk memisahkan mana berlian, mana kaca? Yaitu Al-Quran. Kalau sama dengan Al-Quran itulah kebenaran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran itu adalah jangan dulu ada yang lain tuh.
Oke, boleh saya tanggapi? Belum Boleh saya selesai. Kau udah berkali-kali JP Risawa. Ya. Sudah 1500,3 sekian kali kau bilang, Nabi Muhammad mengutip Paulus. Nggak ada narasimu yang lain. Nggak bertambah ilmumu. Selama Oke. kau menghilang dari dunia perdebatan ini, apa yang kau bisa bawa ke hadapanku untuk berdiskusi? Itu aja terus. Itu muak aku lama-lama. Bosan. Berkali-kali di YouTubeku itu kutampilkan dan kujawab. Bukan Nabi Muhammad mengutip kitab si Paul. Tapi si Paul itu kan orang Parisi. Tentu dia belajar Torah. Kalau ada kebenaran yang dia kutip, tentu benar. Kenapa? Dia pernah baca Torah. Tidak semua kitab yang diklaim sebagai Torah itu kami buang ke halaman. Kami buang ke got. Enggak. Contoh dalam kitab Mazmur, yang mewarisi dunia ini adalah orang-orang soleh. Tertulis dalam kitab Mazmur, iya. Lalu tertulis di Al-Quran, bukan berarti nabiku mengutip kitab Mazmur. Tapi nabiku menyampaikan apa yang pernah disampaikan kepada nabi terdahulu. Kalau memang secara ilmiah kau bisa tunjukkan nabiku mengutip surat Paulus, tunjukkan secara ilmiah. Nabi Muhammad pernah membaca kitab si Paul. Tunjuk sama aku. Dari mana Nabi Muhammad tahu surat si Paul? Bawa Saya bacakan data-data ya. literasinya. Saya bacakan hadisnya ya. Ini terdapat di 2 hadis. Aku sudah tahu itu, yang kutanya itu metode kau menganalisa bahwa itu menuduh nabiku mengutip. Kalau saya baca ini. Bukan Kenapa kamu terguncang, terguncang? jijik karena Ini itu kan ribuan kali buktinya capek Muhammad aku menjawab. ngaku terima wahyu padahal cuma ngutip. Ini ada dua hadis yang sama. Ini orang ini. Oke, Aku saya udah baca capek ya. loh Ferry. Saya Udah aku baca. jawab itu Saya dulu baca. loh. Dalam hampir HR 100 Bukhari kali. nomor 3072 dan Turun apa? kau lah Ferry. Aku tanya metode kau menuduh nabiku ya? mengutip apa? Takut. Ya jijik, ya jijik. Kan aku jawab. Apa metode ilmiah kau menuduh nabiku mengutip? Contoh, jadi ada riwayat Nabi Muhammad itu pernah jalan-jalan ke Antioquia. Waktu Nabi Muhammad lagi di Antioquia, dia beli koran. Pas dia beli koran, nampaklah surat Paulus. Dia bacalah di situ. Itu metode ilmiah tuh. Siapa yang mengatakan itu? Ibnu Hisham. Kapan Ibnu Hisham mengatakan? Dalam Sirah Nabawiyah. Kan aku bilang, bahkan dalam Al-Quran ada ayat yang sama persis dengan kitab Zabur. Bukan berarti mengutip kitab Zabur. Si Paul itu orang Parisi. Ketika dia mengatakan bagi kita hanya ada satu-satunya Allah. Itu betul. Sejalan dengan ajaran Yesus. Hanya ada satu Allah. Sama seperti Musa, kul huwallahu ahad, kata Nabi Muhammad, Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad. Kau bilang itu kutipan. Itu pemberitahuan yang sama dari Tuhan yang sama. Si Paul itu ahli Taurat. Kecuali dia nggak pernah pegang Taurat, tiba-tiba ada informasi yang dia berikan yang dikutip oleh nabiku. Contoh kayak si Paul sendiri. Si Paul mengutip perkataan Epimenides. Epimenides nggak pernah pegang Taurat. Ini baru lucu. Tuhan kau mengutus orang yang mengutip perkataan penyembah pagan. Tapi kalau si Paul mengatakan sesuatu yang sejalan dengan Islam, wajar. Karena dia pelajar Taurat, dia pembaca Taurat. Dan semua isi Taurat itu tidak semua kami buang. Mana ayat-ayat yang sama? Contoh, ketika Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya, dengan siapa kalian hendak menjadikan aku sama? Apa dalilnya terkorelasi dengan Al-Quran? Bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'un. Lalu dikatakan dalam kitab Mazmur, bumi ini diwarisi untuk orang-orang soleh. Lalu dikatakan dalam surah Al-Quran bahwa bumi ini diwariskan kepada orang-orang soleh. Lalu dikatakan oleh Musa, oleh Isa, nih saling mengutip nih. Yesus mengutip perkataan Musa dengan mengatakan, kalau Yesus mengutip, ya, YB di mute dulu. Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad. Lalu di dalam Al-Quran, kul huwallahu ahad. Itu bukan kutipan, itu pemberitahuan yang sama dari Tuhan yang sama. Artinya ajarannya, esensinya sama. Paham kau? Ngapain kau ulang-ulang sama aku di situ? Ngaku-ngaku terima wahyu, tapi kutip. Itu kan pembohongan publik. Nih ya, nih yang kutunjukkan yang biadab itu Rasul Paulus, Rasul kau, siapa? Apostolos Paulus nih. Yang kurang ajar nih, aku ngaku rasul tapi mengutip perkataan penyembah pagan. Ini baru, kalau aku kaidah ilmiahnya ada. Kaidah ilmiah apa yang bisa Unirifa tunjukkan kalau Paulus itu adalah orang yang mencampur adukan ajaran pagan dengan ajaran Yahudi? Kaidah ilmiahnya adalah berdasarkan petunjuk yang diberikan Bible. Dalam Bible menurut scholar, Paulus mengutip perkataan Epimenides. Itu kurang ajar namanya. Tapi kalau kau mau mengatakan nabiku mengutip, apa metodologi yang kau bisa buktikan? Kapan nabiku? Coba riwayat mana, literasi apa
yang bisa kau ajukan di hadapanku, membuktikan secara ilmiah, indikator-indikator nabiku betul pernah baca surat Paul. Baru kau bisa tuduh dia mengutip. Hantu. Coba kau tunjukkan sama aku dulu. Pernah nggak nabiku membaca beli koran terus ternyata surat si Paul? Kalau tidak pernah nabiku membaca surat si Paul, kok kau tuduh nabiku mengutip? Hantu balau. Ya. Kalau aku bisa. Si Paul adalah Parisi sesat. Dia warga Romawi. Mengajarkan di Athena. Otomatis dia mengikuti tradisi orang Athena. Dia kutiplah pendapat orang Athena yang adalah para filsafat. Maka di situ bisa disimpulkan dia sinkretisme. Tuh, itu metode ilmiahnya. Ada indikatornya. Indikator pertama, dia Parisi sesat. Indikator kedua, dia warga Romawi. Indikator ketiga, dia punya tempat di sisi orang Romawi. Artinya dia berpihak kepada penjajah. Dia orang yang terkemuka di antara penjajah. Indikator keempat, yang dia ajarkan adalah ajarannya sendiri kepada kepada orang-orang Athena, orang Filipus, orang Korintus. Siapa mereka? Penyembah pagan. Ketika dia mengutip ungkapan-ungkapan dari seorang filsuf, Epimenides contohnya, artinya dia mengajarkan pendapat dari para filsuf yang dicampur dengan ajaran ahli Taurat. Itu namanya sinkretisme. Ini namanya metodologi analisis. Nah, kau mengatakan nabiku mengutip surat si Paul, apa alasannya? Jangan kau bilang, oh kan sama tertulis. Loh, yang namanya surga memang gak ada yang pernah lihat. Hantu. Yang namanya surga justru si Paul blunder. Kalau si Paul mengatakan tidak ada yang pernah melihat surga, tapi Tuhan kau udah pernah lihat surga, yang manusia itu. Stefanus udah pernah lihat surga. Artinya si Paul dengan Stefanus itu bertentangan. Kalau secara realitas konkret, nabi kami benar. Memang gak ada yang pernah lihat surga. Siapa? Siapa yang pernah lihat surga? Kalau kau tengok dalam kitab kau, justru kau menghancurkan kitab suci kau. Si Paul mengatakan, tidak ada yang pernah melihat surga. Stefanus mengatakan, aku melihat Yesus duduk di samping Bapa. Surga. Berarti hancur kitab kau. Kontradiksi, tentangan. Bakar salah satunya ya. Nggak mungkin dua-duanya benar. Yang satu bisa lihat surga, yang satu surga belum pernah dilihat. Berantem aja lah si Paul dengan Stefanus. Ya, kau temukan si Paul, kau temukan Stefanus, kau tanya mana yang betul kalian berdua. Stefanus kau bilang kau lihat surga. Paul kau bilang surga belum pernah yang lihat. Mana yang betul? Suruh berantem. Kalau nabiku betul. Ketika nabiku mengatakan surga belum pernah dilihat, realitasnya memang begitu. Yang namanya surga belum pernah dilihat. Cemananya kau? Ya, kalau secara jasmani memang surga nggak pernah dilihat. Ya. Kalau secara rohani surga itu bisa dilihat. Entahlah, jangan ngomong rohani sama aku. Ya. Gak usah ngomong rohani sama aku. Inilah syahadat daripada Bunda. Aku nggak mau bicara rohani karena aku seorang mahasiswi. Kalau bicara rohani pergi ke Mama Gufron sana. Inilah Mama Gufron, Samsudin, sama apa yang dimaksud dengan syahadat? siapa namanya si Kumaila. Kok Janji ngajak kepada ngomong yang Maha Kuasa. rohani? Ya, bersahadatlah dengan baik. Apalah ini nih? Mirip, Pak. Syahadat itu apa? Syahadat. Syahadat apa? Syahadat itu adalah janjimu kepada yang Maha Kuasa. Ya, seperti tadi. Terus apa kaitannya dengan rohani? Kau mengatakan tadi rohani hantu. apa? Ya, sesama manusia. Apa yang Apa kekal ini? itu? Ya. Apa yang kekal Diamlah. dalam Sedangkan kesatuan? kalian aja Tuhan kalian Agama katakan Holy tidak Ghost. pernah kekal, Oh, sama Unilpa. cerita. Ya, Aku ngatain kalian itu hantu, tidak kalian pernah tersinggung. kekal. Apa yang Giliran kekal? kalian ngatain Tuhan kalian Kemanusiaan. Holy Ghost nggak apa-apa. Itu kekal Kalian bilang dalam persatuan. penoma Tuhan kalian. Lucu kalian ini loh. Ini bagaimana dari Kalian syahadat umat daripada Kristen ini Unilpa? memang aduh, ini orang nggak Saudara-saudaraku diskusi ya. nih. Aku paling Syahadat Robin daripada dengar Unilpa. lah. Aduh, kalau kau nggak bisa diskusi gini ya, dengar ya. Kalian ini kadang memang nggak lawak kalian. Asli lawak kalian. Giliran ku bilang kalian hantu balau, kalian tersinggung. Tuhan kalian bilang Holy Ghost. Hah? Pneuma. Risa, mana ada nabi dari Mekah? Lah terus? Apa urusannya sama kau? Kalau nggak ada nabi dari Mekah, terus dari mana nabi memangnya? Mana Jangan kan dari Mekah. sejarahnya? Sejarahnya di mana? Kau bicara sejarah, memang ada sejarah tentang nabi-nabi Israel? Nggak banyak. Ya coba tunjuk buku sejarah apa yang memuat tentang Nabi Israel. Coba satu Dia buku. sendiri. Datuk lagi, Datuk palsu. Dia Satu mengakui. buku. Ini orang Kristen kenapa kayak gini? Palsu. Sejarah nggak ada, Rifa. Bisukan aja, blokir aja kalau palsu tuh. Palsu apa? Mana Apa? sejarahnya, Bang Rifa? Dato? Orang Kristen ini koplak ya, koplak bin Balul ya. Sejak kapan tokoh Nabi Israel itu masuk sejarah? Kalian tolonglah belajar dulu bahasa Indonesia. Sejarah itu apa nih? Saya kasih kalian data ya. Kalian besok-besok kalau seandainya nggak punya ilmu, jangan naik ke sini ya. Jangan naik ke sini. Muak aku lihat kalian.
Ya. Banyak kali ceritamu perempuan tak berakal. Aku lebih baik kau bilang nggak berakal daripada punya akal dan otak tapi menyembah kepada manusia berkelamin dan berbulu. Ya, Datuk, yang wajar mana dong yang kau palsu Datuk? nggak berakal kamu ini. Datuk 5 palsu tu ya? Aku dikatakan nggak berakal sama orang gila nggak apa-apa. Gimana? Semonyet-monyetnya monyet nggak pernah Sekarang- menyembah monyet. Nah kau manusia nyembah manusia. Berakal nggak Sekarang kau tuh? gini aja lah aku tanya kau. Kalau memang Tunggu kamu dulu, orang kau pintar, menguji aku berakal, kau kan tuduh aku nggak berakal, ya kan? Kau bilang aku nggak berakal, bukan? Sekarang ku tanya Kan memang balik sama kamu kau, tak berakal berakal. nggak kau ketika kau menyembah Tuhan berbulu dan berkelamin yang mati dan kemudian dibangkitkan? Berakal nggak kau tuh? Iya kan Berakal kau itu uji ada aku nggak banyak. berakal, aku buktikan kau berakal atau enggak. Sekarang ku tanya, di Rifa mana akal baca kau? dongeng. iya baca dongeng dia tuh. Dongeng sebelum tidur. Yang Ku tanya sama kau ya. Waduh. Ku tanya sama kau sekali lagi. Aku kau Pagi-pagi tuduh jangan nggak baca berakal. Nggak apa-apa. dongeng. Itu dongeng malam-malam baru baca dongeng. Iya. Hitung Bisa togel nggak juga kalau- lebih enak. Kita mau dongeng. Iya, sejarah. dongeng terus kau itu. Kita mau dongeng, makanya aku tobat dari Kristen. Tahu kau? Dongeng ada. Saya Kau ini bilang mantan tadi Kristen, calon sudah pendeta dulu, ada. tahu. Tapi kenapa kau janjikan? Saya ini mantan calon pendeta tahu kau. Saya keluar dari Kristen karena kita mengikuti dongeng. Kontradiksi. Banyak cerita kau. Banyak cerita Loh. kau itu kau. Kau duluan saya Kristen pada Anda tahu nggak? Tahu nggak kau? Duluan saya Kristen pada Anda tahu nggak? Kita Nggak usah dongeng. nggak usah kelahi bang, nggak usah Gimana? kelahi bang. Masa orang gila mau dilawan? Nggak usah lah, orang gila nggak usah dilawan. Gini loh ya, kalau mau menunjukkan mana kitab suci yang dongeng, pakai data kayak aku. Contoh, aku mau menunjukkan kepada kalian kitab kalian itu dongeng, ya. Ini contohnya aku tunjukkan, ya. Kalau kitab kalian itu dongeng, ini contoh, ya. Janganlah kalian tuh masuk tantrum ke sini, nyerang-nyerang pribadi. Nampak kali terguncang kalian. Nampak kali kalian terguncangnya. Kayak gitu nampak kali kalian terguncang. Ini contoh dongeng nih kayak gini nih, dongeng. Ya, perang naga lah di surga kalian. Nah, kalian bilang itu bukan dongeng. Ini nih, ini menurut skolar kalian, kitab Hakim ya, Hakim pasal 9 nomor 7. Menurut skolar kalian, tafsirannya ini apa? Apakah ini sebuah ayat? Nih, baca ini nih. Makna dongengan itu terang sekali. Ah, ini ditegaskan bahwa ini dongeng. Ini baru dongeng. Makna dongengan itu. Giliran kitab kalian dongeng, kalian tuduh Al-Quran kami dongeng. Aku mampu tunjukkan kitab kalian dongeng. Hampir tetap layar teman-teman, tetap layar teman-teman. Kasih update. Yang lucu-lucuannya orang Kristen ini. Lucu kalian, nggak bisa menjawab, nggak bisa membantah, malah nyerang-nyerang pribadi lah, nyuruh aku jual togel lah. Mentang-mentang kau suka main togel, kok aku yang kau suruh jual togel? Lucu kau Kristen. Nggak masuk kalian ini. Kalian bilang aku nggak berakal. Kalian menyembah manusia berkelamin. Apalah kalian ini loh. Semonyet-monyetnya monyet nggak pernah nyembah monyet loh. Lucu kalian ini. Kitab dongeng aja. Kalian kayak kalian ya, 2 orang kalian di sini di Komal Islam, kalian berani-beraninya mengeroyok. Bayangkan kalau kalian 1000 dan kalian mayoritas. Akan muncul kembali genosida dan juga inkuisisi seperti yang pernah terjadi 600 tahun di abad ke-8. Akan muncul Zwingli, Martin Luther dan juga John Calvin yang menghabisi nyawa orang yang berbeda dogma dengan dia. Kalian saja di Komal Islam menyerangku pribadi di hadapan abang-abangku di Komal Islam loh. Ditonton 3,3 orang loh. Berani kalian menyerang pribadiku, padahal aku nggak nyerang pribadi kalian. Inilah bentuk Allah mempertontonkan kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia bahwa apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mengikuti mereka. Inilah yang Allah sedang lihatkan kepada kami. Umat Islam terkadang matanya buta. Kalian yang minoritas aja masuk di Komal Islam, bertiga kalian, aku perempuan sendiri, nyerocos. Bayangkan kalau kalian mayoritas, brother, apa yang akan kalian lakukan kepada kami umat Islam? Apakah kalian akan memberikan kami hak menjawab kebenaran itu? Belum tentu. Sedangkan kami di Komal kami sendiri, sedangkan kami sudah mayoritas, presiden kita aja Islam, kalian aja masih kurang ajar menghujat nabi kami. Apalagi kalau kami minoritas, apalagi kalau kalian mayoritas.
Coba, apa nggak di anatema kami? Apa nggak di inkuisisi kami? Ingat, inkuisisi itu pernah ada. Bahkan dalam buku yang sudah saya punya ini ya, buku yang sedang saya baca ini, di sini dikatakan bahwa misionaris-misionaris kalian itu memiliki karakter, ya, memiliki ideologi yang rasis, menganggap misionaris-misionaris yang datang ke tanah Batak itu, ya, termasuk Nomensen, ya, salah satunya adalah Nomensen, misionaris dari Jerman yang membenci orang Yahudi karena ajaran Martin Luther memang mengajarkan untuk benci kepada Yahudi, dan itu datanya ada. Itu mengatakan bahwa gara-gara si Nuh, dalam kitab kalian dituliskan Nabi Nuh alaihissalam difitnah, mengutuk Kan'an, dikatakan oleh misionaris kalian bahwa orang Asia Tenggara ini layak diperbudak. Bayangkan doktrin yang dibawa oleh petinggi agama kalian menjajah negara Indonesia bekerja sama dengan Belanda. Tiba-tiba kalian yang orang Kristen yang menerima warisan penjajah masuk ke Komal Islam. Kami izinkan bertanya tentang Islam. Kalian diberi kesempatan bertanya tentang agama kami. Masuk ke sini malah menghujat pribadiku, yang kalian gak pernah diskusi sama aku sama sekali. Di sini Allah perlihatkan bahwa sejatinya kalian sedikit saja sudah kurang ajar, apalagi banyak. Bayangkan kalau kalian banyak. Rifa, ada pendeta Vincentius, ada pendeta. Di bawah ada pendeta Vincentius di bawah. Finansius ada diskusi ya. Selamat Ya, siang silakan, Pak pendeta, Finansius. silakan. Vincentius. Rendah hati kalau ini, sopan banget. Santai orangnya. Iya, Yang sopan lainnya. dia. Ya sama beliau aja. Silakan. Halo Pak Vincent, inilah Pak, anak domba yang harus gembala tuh naik ke sini menghujat pribadi, naik ke sini belum baca literasi udah ngata-ngatain, belum baca apa yang saya kasih udah ngata-ngatain. Pak Vincent, semoga banyak pendeta-pendeta yang bisa mengembala anak domba yang berbentuk serigala yang naik ke Komal kami ya Pak. Silakan Pak Vincent, mau diskusi boleh? Ya, jadi saya tanggapi sedikit aja masalah mayoritas, minoritas, dan Vincent, salam. Selamat pagi, Pak. ya, salam. Salam Pak Vincent. Jadi seperti ini masalah yang naik menyerang pribadi atau segala macam itu masalah oknum, bukan masalah minoritas atau mayoritas. Karena kita lihat saja di NTT, tempat kami mayoritas Kristen, kami sangat menghormati, menghargai Islam kok, teman-teman Islam. Kami toleransinya tinggi sekali. Jadi naik ke sini kalau ada penghujatan atau serang pribadi itu oknum. Mungkin oknumnya lagi emosi atau kepanasan atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi saya rasa masih banyak orang Kristen yang hidup dalam damai, saling menghormati dan menghargai sesama. Itu aja dari saya. Saya tanggapi Pak Vincent, terima kasih atas tanggapannya. Pak Vincent, saya 6 tahun diskusi lintas agama, dan saya pertama sekali itu berdebat dengan seorang perempuan bernama Utiwati Mena. 6 tahun lalu, 6 tahun perjalanan saya diskusi Pak, semua terdokumentasi di banyak YouTube. Bapak boleh cross check Unirifa. Yang oknum itu justru orang seperti Bapak. Orang seperti Bapak ini jarang dan langka. Orang Kristen santun, baik hati, tidak sombong, rajin nabung ini cuman Bapak, ya salah satunya Bapak. Yang kebanyakan itu yang bejat kelakuannya, naik ke Komal Islam malah menghujat. Bahkan buka Komal sendiri untuk menghujat Islam itu banyak. Menista Tuhan kau, kalau nggak diam kau. Nah, saya lagi sama Pak Vincent ya, jangan kau ganggu aku ya. Ya, jadi Mbak Orang seperti Bapak, sebentar Pak Vincent, saya sepakati ada belahan negeri timur sana, ya saya di Ternate by the way ya, di sini pun orang Kristen juga ada kok. Di sini ya, bahkan di negara-negara lain, daerah-daerah lain, Sumatera Barat itu 90%-nya tuh Bang Dato itu udah saya tuh orang Sumatera Barat ya, beliau tinggal di Sumatera Barat. Itu daerah yang mayoritasnya Islam loh Pak. Coba di mute dulu Vera. Udahlah masuk ke atas, bukan malah diskusi, ngamuk-ngamuk, malah berisik lagi. Ya. Bapak Vincentius boleh tanya sama Bang Dato. Mayoritas Islam yang bahkan filosofi kehidupan. Akun lagi, akun aku di band. Report.
Repot. Ya, Bang Fiz, dicoba langsung. untuk Anda ketahui, saya pelindung 100 kakaknya dari Kristen. Saya pelindungnya. Kalau untuk masalah toleransi, ya jangan tanya lagi kalau Islam ini. Saya sendiri adalah pelindung. Jangan Pak, Pak Datuk bukan Bapak pelindung, yang Maha Kuasa Pak. Pak, di bawah saya Pak. Nauzubillah. Nanti saya tunjukkan siapa saya, Bapak kaget. Jangan pernah Bapak mempertuhankan manusia Pak. Pula yang Kalau si Robin ini nggak jelas omongannya itu, entah apa-apa nih Robin ini. Saya bilang saya pelindungnya, jangan coba-coba ganggu mereka dengan saya berhadapan. Masya Allah, kasih. Iya Pak. Bukan apa-apa, saya pelindungnya. Ya, Bapak saya mengerti maksudnya Bang Datuk, saya paham. Artinya memang kita semua manusia berlindung kepada Tuhan, tetapi kadang Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk melindungi minoritas seperti Bang Datuk. Itu saya paham kok maksudnya. Jadi kita itu sebenarnya begini, kita bersyukur hidup di negara Indonesia yang bermacam-macam agama, dan juga negara juga memberikan kebebasan untuk berdialog, berdiskusi tentang agama. Ya, saya sebenarnya senang sih. Jadi teman-teman Kristen yang belum berkapasitas dalam diskusi agama, nggak mengerti ilmu agama, ya nggak usah naik nyerang-nyerang pribadi gitu. Kalau naik ya punya ilmu, berdiskusi nggak apa-apa. Sedangkan saya ini aja yang sedikit tahulah tentang agama Kristen, ya saya naik ya hanya sekedar silaturahmi apa gitu, nggak juga nyerang pribadi, nggak juga mau bahas banyak ayat-ayat. Ya, saya selalu menghindari hal-hal itu. Ya Pak Vincent, saya coba terangkan dulu ya. Jangan coba menilai akibat tanpa melihat sebab. Ketika Anda melihat pertarungan seseorang, entah di atas ring atau di jalanan, coba jangan pisahkan dulu, karena nanti Anda dihantam sama orang yang sedang bertarung. Pelajari dulu kronologinya, apa yang menjadi asbab mereka bertarung. Ya, kalau memang sudah mau mati satu sama lain, ya lepaskan mereka kalau Anda punya kekuatan. Karena kalau Anda sendiri, badan Anda kurus pula, orang lagi berantem, Anda ketampol nanti bawa Anda. Jadi ketika saya berdiskusi di sini, dari tadi saya selalu menekankan kepada seluruh umat Kristen atau non-Islam lah, kejawen, Hindu, Buddha, apapun agamanya, silahkan naik ke Komal ini. Di Komal ini, insya Allah kami akan menjelaskan apa yang kami pahami dan kami pelajari tentang agama kami. Dari tadi kami berkali-kali memberikan kesempatan kepada orang di luar Islam mengetahui tentang Islam. Tapi rata-rata kami juga bukan orang botol yang kami mampu menilai mana pertanyaan itu yang memang ingin tahu, mana pertanyaan yang ingin menyerang. Apalagi pertanyaan yang membawa narasi begini. Ya, berarti Nabi kamu keluar dari gua ya? Iya. Berarti siapa saksinya? Kok gak ada saksinya? Di sini saya harus meluruskan. Jangan paksa logika cacat yang kalian imani itu diterapkan kepada umat Islam. Kami harus meluruskan cara berpikir yang keliru itu. Sejak kapan di Islam itu Nabi harus ada saksinya, saksi matanya? Pertanyaan kepada kami, mana saksi mata yang melihat nabimu terima wahyu? Itu tidak relevan. Karena kami tidak pernah mengklaim bahwa nabi kami itu kenabiannya harus ada saksi manusia. Karena kalau ditanya balik kepada kalian, memang ada nabi-nabi di kitab kalian ketika diangkat jadi nabi, ada lagi yang mendengarkan firman Tuhan selain mereka, ada saksi matanya. Kesalahpahaman dalam berpikir itu kami luruskan. Itu kenapa jawabannya panjang, supaya kalian mengerti dan paham kaidah berpikir umat Islam. Gitu loh Pak, itu yang terjadi. Bentar dek. Vera, kalau sudah di mute, jangan dibuka mute dulu. Kalau udah di mute jangan dibuka dulu sebelum ada diizinkan. Lanjut. Nah, kalau mau diskusi, satu tema mau diangkat, membuktikan perbedaan dan ada mungkin kesamaan kita, saya juga lebih setuju. Tapi saya selalu minta, yang diskusi sama saya punya standar. Minimal ngerti bahasa Indonesia, biar saya nggak capek ngajarin bahasa Indonesia lagi. Yang kedua, harus memiliki kaidah ilmiah.
Itu syarat yang harus diskusi sama saya. Syarat bertanya sama saya nggak apa-apa. Hantu belau pun tanyalah sama saya nggak apa-apa. Syarat mendebat saya harus di atas saya ilmunya. Setidaknya punya kredibilitas. Kenapa? Sekelas dosen aja kemarin kacau balau logikanya. Gitu ya Pak Vincent. Silakan Pak Vincent mau diskusi atau mau bertanya silakan. Ya, jadi begini, setelah saya mengetahui syarat-syarat yang disampaikan, saya mengakui saya belum selevel dengan Unirifa. Saya masih jauh Bertanya di bawah. aja lah. Saya masih jauh di bawah. Saya hanya naik sini hanya mengarahkan, menasihati teman-teman saya Kristen yang mungkin mendengarkan suara saya. Kalau kalian mau naik ke sini, jangan serang pribadi, jangan serang ajaran agama Islam, nabi, apalagi pribadi Nabi. Meskipun kita tidak mengimani atau tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasul atau Nabi, tapi jangan serang pribadinya, karena Nabi Muhammad yang diimani teman-teman Islam itu tidak pernah bersalah dengan kita, tidak pernah merugikan orang tua, keluarga, ekonomi kita. Dia sudah hidup ribuan tahun yang lalu, berbeda dengan kita. Jadi jangan serang pribadi Nabi dan ajaran teman-teman Islam. Itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau belum punya level setingkat dengan Unirifa, lebih baik nyimak, dengarkan saja. Saya akui level saya masih jauh di bawah Unirifa ini. Jadi saya nggak berani debat dengan Unirifa. Itu saja. Terima Tawaduk kali kasih. Bapak Saya ini keren izin banget turun nih. dulu. Bapak tuh oknum loh, Bapak Islami banget loh. Saya takutnya Bapak dituduh Islam nanti sama orang Kristen. Biasanya gitu. Saya biasanya keluarga gitu, saya Pak. banyak Islam. Keluarga saya banyak Islam. Enggak, Ipar-ipar saya biasanya semua gitu Islam. Pak. Izin ya, ini kesaksian saya waktu saya debat-debat ya. Ada beberapa orang Kristen yang santun. Satunya tuh kalau nggak salah si Don Free, si Carol, yang baik sama saya, Bang Dalihan. Siapa lagi ya, banyak ya. Mereka kan baik tuh, santun sama saya, Pak Antoni. Itu diserang sama orang Kristen. Malah dibilang Muslim, nyamar. Aduh, hilang lagi signal. Ya, jatuh ya. Kebentar Bapak itu ya. Bentar tuh Ya. repot. Assalamualaikum Yoga. Tes. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan, salam Om Swastiastu, alaihissalam alaihim. Selamat pagi semuanya. Lengkap Yoga. Kamu agamanya apa bro Yoga? Kalau saya, Tuhan saya satu, cuman agama saya itu 5 ditambah 1 pengayatan kepercayaan, jadi 6. Tuhan Waduh, kan jangan bang, jangan di sini cuma ada Islam Kristen, nggak ada ini. Sedangkan agama kan itu cara kita beribadah. Kita Jadi, tidak boleh memperadukan, ya. mencampur agama bang, nggak ada, haram hukumnya. Oh, haram. Iya, nggak Iya. ada bang. Kalau dalam apa di sini kita Enggak, ini yoga nih bukan yoga itu Bang. Ini bukan yoga Ya, mualaf, bukan Bang. mualaf, Ini bukan yoga Bukan yang Kristen mualaf ini. ada lagi. Bukan Iya. yoga bola, bukan yoga bola. bukan yoga malah rupanya. Jadi gini loh bang. KTP mu apa agama yoga? Agak mungkin agama campur aduk yoga. Islam bang, Islam KTP. Agama Islam mana ada kayak bisa mempercayai bahasa begitu? Ngawur kamu. Ya kan KTP doang bang. Coba buka KTP mu. Coba tunjukkan mana. Kabur kau kan? Jangan nipu-nipu lah sini ya. Di sini orang-orang pintar semua bro ya. Di sini kami akademisi semua ya, bukan orang bodoh-bodoh ya. Sarjana semua di sini bro ya. Bukan kaleng-kaleng sini. Jangan tipu-tipu lah ya. Iya. Kira Anda berdiskusi dengan universitas. Udahlah, kalau kalian nggak mau menjelaskan, kalian bertanya aja kan gitu dari tadi. Ya, silakan Saya suruh bertanya bertanya semuanya. aja kok. Jangan main tipu-tipu sini ya, nggak laku sini tipu. Langsung kabur Alumni ya. Al Jaitun itu. Alumni Al Jaitun. Ya, XY boy, selamat siang sama Bang Keok, Bang apa nih? Bang Bokir. Bang Boke. Bang Be. Assalamualaikum Kak Unrifa. Ya, Muslim Bang tadi. Waalaikumsalam. Tunggu nih, tadi juga Assalamualaikum juga nih. Tapi ternyata dia Kristen. Assalamualaikum. Ya Muslim Bang ya, Bang Kok. Ya, Muslim Mbak. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muslim belum bisa balas. Ya, XY sama DB. XY boy. Enggak nyahut nih.
Ini labnya judulnya siapa juru selamat itu ya? Buat yang di bawah, kalau akunnya pakai masih user nggak akan diterima ya. Itu paling anti Pak Ustadz Arifnya ya, yang punya host. Kalau pakai user kami tidak terima, kami tendang. Ya, yang akun user mau Islam mau Kristen nggak kami terima ya. Buat nama akun dulu sama profilnya. Oke. Ya, selamat pagi Iyong. Iyong ini Kristen kayaknya. Iyong, selamat pagi Kristen ya. Raden Asep. Selamat pagi. Iyong. Assalamualaikum, Bang. Ya, Raden, selamat pagi. Islam Kristen, Bang. Ya, saya cuma pesan gini aja ke teman-teman yang di Komal ini ya. Tetap semangat dan harap bersabar kepada oten-oten yang mungkin mudah-mudahan dengan wasilah kita ya mendapat hidayah, dan pada Unirifa juga Bang siapa tadi saya nggak hafal. Kalau Bang Zuma hafal banget, saya pengen banget jumpa, cuman baru kali ini saya demi Allah baru ketemu nih. Alhamdulillah bisa ketemu Unirifa. Unirifa, Assalamualaikum. Tetap semangat. Ya, itu aja sih, saya Waalaikumsalam, Pak cuma Raden. pengen Siap, naik insya Allah, biar Pak Raden. menyemangati teman-teman semua, dan mudah-mudahan Siap, insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Unirifa dan teman-teman semua apologet Indonesia ya. Saya semangat bantu sekali. Terima kasih, Bang. Ya. Baik, itu aja, tetap semangat ya buat teman-teman semua. Saya izin Siap, insya Allah, insya Allah. aja. Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang ya. Agil Durov, selamat pagi. Agil Durov sama Buaya apa nih? Buaya Puntung. Buaya Ji. Agil Durov. Buaya Ji ya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Abang Muslim ya? Bang, yang assalamualaikum tetap kami tanyai Bang, karena Oten juga tadi juga kejadian. Assalamualaikum ya, tanya tadi Oten. Islam, Bang. Oh Islam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mau sampaikan Bang? Bos Bali. Ini Bang, saya ini kan Ya. debat apa itu bela agama kita, Bang. Ya. Itu aja Bang. Oke Bang. Bos Bali. Erwin Gustia Wijaya. Erwin Gustia Wijaya sama Bos Bali. Juice kece. Ya. Ya, Islam Kristen Bang. Assalamualaikum. Ya, Bos Bali Muslim Bang. Muslim. Ada yang mau sampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Joyce Kece. Ya, assalamualaikum. Jadi Bang, saya mau nanya sama Uni. Assalamualaikum. Muslim Bang? Muslim. Iya, jadi tapi ini ada. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi ada teman wabarakatuh. saya, Uni, teman saya Kristen. Dia lagi tinggal bersama saya. Saya cuma mau bertanya, kalau misalkan untuk dia mualaf itu untuk syahadat, apa harus ada saksi, Uni? Harus ada saksi. Harus ya. Diusahakan ada saksi. Oke, soalnya orangnya kan masih takut nih. Di sini juga bisa Bang. Kami di sini, kami dari lembaga API, Project Islam Indonesia, memaafkan orang-orang Kristen. Ya, tidak ada bayaran, tidak ada dana yang kami minta. Yang kami minta cuma KTP, kemudian harus open cam di sini. Karena seorang mualaf itu harus nampak mukanya, biar menjadi kami yang di sini menjadi saksi kemualafan dia. Jadi di sini telah banyak kami mualafkan Bang yang ingin jadi mualaf. Jadi kemudian kami dari APII sebagai lembaga yang punya badan hukum berhak mengeluarkan sertifikat kemualafan. Jadi itu bisa dipakai sebagai acuan untuk ke Dikcapil.
Jadi kalau mau bikin KTP, bisa sertifikat tersebut sebagai bukti, gitu Bang. Baik, baik. Terima kasih. Iya. Ada lagi Bang? Disampaikan Bang? Ada lagi Bang? Udah cukup. Iya, makasih Bang ya. Kita turunkan dulu Bang ya. Oke, Hanson, selamat pagi Hanson. Teman-teman yang muslim di bawah mohon dipending dulu ya permintaannya ya, banyak kali di bawah. Aduh, nanti berat roomnya. Dipending dulu. Kita narasumber Kristen nggak ada ini ya. Kristen ketik 1 biar kami jambak aja. Kristen ketik 1 di bawah ya, biar kami jambak aja. Teman-teman muslim di bawah mohon di cancel permintaan naiknya. Karena guru-guru kita di atas sudah ada semua ya. Ada Uni Rifa, Mandato, Ustaz Arif ya. Ya, selamat malam. Selamat malam siang R. Anson, selamat siang. Abram, selamat siang. Abram, ya siang Abram. Aduh, suaramu putus-putus. Selamat siang. Ya, Islam Kristen Bang. Selamat siang. Islam Kristen Bang. Kristen. Oke, satu. Agama Kristen. Ya Bang, ya. Diskusi santai Bang ya. Oke, Hanson. Ya. Ya, sabar Bang. Hanson dari tadi nggak nyahut, diturun aja, bos. Banda tuh R, selamat siang, ER. Ya oke, lanjut. Ini ada 2 oten ya, hamba ini oten ini saya tahu ya. Hamba ini Bang Pardede kan, Robin Pardede kan? Siap, saudaraku, siap. Oke. Santai Bang diskusinya. Siap. Lanjut dulu Rifa. Santai, yang penting jangan pakai andalkan kekuatan kita. Santai saja. Silakan lanjut. Sabar, ini Tami lagi. Tami, selamat siang. Tami. Lumayan tidur. Aduh, aja host nggak gena nih. Mau diskusi kencang-kencang. Kristen ketik 1 di bawah ya. Jangan akun Anda julid di bawah di Anda Kristen ketik 1 tapi nggak bisa dijambak. Kristen ketik 1 biasa jambak ya. Kristen ketik 1 biasa jambak. Jadi akun Anda privat, buka privatnya bisa saja jambak. Ya, Cakral 1, oke, naik Cakrul Sempul naik, oke, Kristen Bang ya, mana dia? Cakrul sama Jadid sudah saya jambak, nggak bisa. Cakrul Semprol Ayam sudah saya jambak, kenapa nggak naik? Ya, Kongmat Sani. Ya, assalamualaikum. Ya. Muslim Bang? Muslim. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang kami tanya karena cross Kristen juga ucap salam juga Bang kayak gitu. Oke Bang, lanjut. Apa yang mau sampaikan Bang? Ya, oke lanjut. Ada yang mau sampaikan Bang? Ya cuman saya pemerhati, salah satu pemerhati Apologet Indonesia. Saya simpatik begini. Terus dilanjut dan jangan lupa sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Eko. Bang Tajeda sama si Abram dulu. Silakan Pak Abram. Ya silakan. Ya. Ditanyakan sama Unirifa. Lanjut. Ya Mas Eko turun aja host. Datuk. Ya. Lanjut nih. Ya, tanya aja Bang Abram. Ada yang mau ditanyakan tentang agama Islam? Silakan. Halo Bang Abram. Yang lain dulu, yang Kristen lain dulu saya. Ini dulu saya lagi ini di kapal soalnya berisik nanti. Saya stay ini dulu. Yang lain kalau ada yang Kristen yang lain dulu. Nanti saya cari tempat sunyi dulu. Oke. Bang Hamba Hina silakan Bang Hamba Hina. Oke. Ya, Kristen kawan-kawan ketik 1 ya. Kristen ketik 1 biasa jambak ya. Jadi buat saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yang Maha Kuasa, ya, buat kita semua pada pagi hari yang indah ini, ya, kita sangat bersyukur ya. Kita sangat berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang memberikan kita kehidupan, ya. Jadi begini saudara-saudaraku, ya. Kenapa? Jadi karena Yang Maha Kuasa itu mengajarkan kita apa? Sebagai
Islam sejati dan sebagai Kristen sejati, sebagai Buddha sejati, sebagai Hindu sejati. Apa yang dimaksud dengan Bunda sejati atau Hindu sejati atau Kristen sejati atau Islam sejati? Ya, yang tidak pernah bersahadat, yang tidak pernah mengatakan apa perkataan goblok, perkataan Apa ini Robin? Jangan menentukan sesuatu yang tidak menjadi hakmu. Jangan kau yang mengklaim mana yang sejati, mana yang tidak. Aku paling nggak bisa membiarkan orang yang tidak punya dasar lalu bicara, berkhotbah di gereja sana. Kok kau yang menentukan mana yang sejati, mana yang tidak? Kalau kau bilang Kristen sejati yang tidak pernah mengatakan orang goblok, Yesus itu bukan berarti nggak sejati dia itu. Berarti dia orang yang termasuk mengingkari ajaran Tuhan itu. Kau baca dalam kitabmu itu. Yesus berkali-kali, bodoh sekali kalian. Paulus mengatakan, wahai Galatia yang bodoh. Justru di kitabmu, tokoh-tokoh agamamu mengatakan orang lain bodoh. Kalau Islam memang dilarang, lebih baik berkata yang baik. Tapi kalau mengatakan orang yang memang bodoh, kalau dia bodoh itu bukan penghinaan. Itu mengingatkan dia supaya dia jangan lama-lama dalam kebodohan. Tidak semua perkataan jujur itu adalah penistaan. Kalau ada orang botol dikatakan botol itu normal. Yang nggak boleh itu orang tidak botol dikatakan botol. Kalau ada orang yang mengatakan ayam adalah bebek, bebek adalah ayam, itu botol secara kaidah ilmiah. Kok Anda pula di sini yang menentukan mana Kristen sejati? Ini justru Anda mencederai Bible Anda. Di sini kalau bicara pakai dasar, kalau nggak pakai dasar nggak usah ngomong. Sebarkan ajaran kejawenmu, ajaran hantu belaumu kepada orang yang bukan di Komal Islam. Komal ini bukan tempat penyesatan, ya. Komal ini tidak mengizinkan orang-orang tidak berdasar bicara banyak, menyebarkan apa yang dia yakini sendiri, lalu dia tidak punya dasar. Di sini kita bicara literatur. Robin ini udah kebiasaan nih ngomong sesuai hawa nafsunya sendiri. Ditanya kitabmu apa, nggak jelas. Mana sumbernya, nggak ada. Jangan suka-suka kita kalau bicara. Makanya dalam Islam itu adalah ulama mengatakan al-isnad minad din. Sanad itu ada, sanad itu bagian dari agama. Kalau berbicara itu menurut ini, menurut itu, dalam kitab ini, itu yang disampaikan. Kalau pendapat Anda sendiri kami nggak peduli. Kenapa? Anda nggak jelas, agama Anda aja nggak jelas. Anda kalau bilang Kristen, Anda jangan menghina Yesus di sini. Ketika Anda katakan orang yang mengatakan bodoh itu adalah orang yang tidak benar, Yesus berapa kali mengatakan orang bodoh tuh? Coba dalam kitab Anda. Ya. Bodoh sekali, begitu bodohkah kalian? 524 itu. Iya. Hati-hati loh, depan saya kalau bicara konsekuensinya bahaya Anda. Justru Anda yang menghina Yesus. Hati-hati ya. Berarti Yesus sendiri mengatakan orang lain bodoh. Iya, berarti secara langsung dia menghina Yesus tuh. Karena Yesus di Lukas 5:22, 5:5:22, Lukas 24 mengatakan orang bodoh. Iya. Robin ini kalau bicara sekehendak hatinya, suka-suka dia. Kalau kita tanya, dasar kamu bicara itu apa, Pak? Saya sendiri. Apa hak Bapak diberi tempat di Komal yang indah ini menyebarkan ajaran Bapak sendiri? Komal ini bukan tempat penyesatan. Ini tempat kita berbagi knowledge. Knowledge itu apa sebenarnya knowledge? Ada yang namanya pengetahuan, ada yang namanya ilmu. Pengetahuan itu apa? Yang kalian ketahui. Dan metode penggalian pengetahuan itu tidak ilmiah, bisa diberitahukan lewat telepon. Nah, tuh saya tahu tuh. Saya tahu kalau Bang Otak kemarin baru menikah, tahu. Itu ilmu, bukan. Ilmu adalah informasi yang sistematik, yang kadang dan juga terkonsep, yang penggaliannya itu ilmiah. Bedakan itu. Di sini kita berbagi ilmu dan pengetahuan. Anda mengatakan bahwa Islam sejati, Kristen sejati adalah gini, tahu dari mana? Kecuali Anda punya kredibilitas. Kalau Anda seorang dosen, saya tidak bertanya literasi. Kenapa saya tidak tanyakan literasi? Karena ada yang namanya teori kebenaran performa. Apa teori kebenaran performa? Kebenaran yang disandarkan kepada orang yang kredibel. Contoh, seorang dokter bicara cara mengobati penyakit. Kalau dia adalah dokter THT, dia ajarkan saya, Uni gatal hidungnya nih. Nah, gini cara mengobatinya nih. Dalam ranah medis ini namanya ini nih. Saya bisa percaya sama dia. Karena dia adalah dokter THT. Itu pun masih belum tentu itu 100% absolut perkataan dia benar.
Apalagi Anda bukan seorang pastor, bukan pendeta, bukan sarjana teologi, lalu bicara, mengajarkan apa yang Anda pahami tanpa ada dasar. Giliran ditanya, Anda dapat dari mana itu? Nggak mampu tunjukkan. Lalu buat apa Anda didengarkan, Pak Robin? Kebiasaan Anda seperti itu. Saya perhatikan Anda, naik di Komal, orang bicara motong. Disuruh bicara dari diri sendiri. Menyimak aja Pak di bawah. Kalau ada saya nggak usah naik. Kalau mungkin mau ngobrol dengan Bang Ota, Bang Datu nanti kalau udah nggak ada saya. Ya, kalau mau menyimak diam aja di atas. Nggak usah banyak bicara. Dalam Islam itu dilarang loh memberi tempat bicara kepada orang jahil loh. Ustadz Arif ini bertanggung jawab kepada Allah. Ketika Ustadz Arif membiarkan orang jahil bicara, memberikan informasi menyesatkan, dan kami diam saja, maka Ustadz Arif akan berdosa besar. Tanggung jawab kami Komal Islam ini nggak kaleng-kaleng loh. Ya, kita di sini proses belajar mengajar. Belajar mengajar itu apa? Saya diajarkan karena saya prodinya awalnya adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Definisi belajar mengajar saya diajarkan. Adanya proses transfer knowledge dan transfer attitude. Nah, kita sedang mencoba ini karena ini bukan betul-betul akademis ya, maksudnya ini bukan di rumah sekolah, maka saya tidak bisa memastikan transfer attitude. Kenapa? Yang saya hadapi orang-orang yang lansia, rata-rata udah tua bangka. Masa saya ajarkan cara bertata krama? Yang saya berikan adalah knowledge, kajian saya, hasil bacaan saya. Nih saya baca buku, saya analisis, saya buat sistematikanya. Itu ilmu pengetahuan. Gitu. Gitu. Yang tolong yang mau bertanya aja ya, yang butuh ilmu aja. Yang mau cari sensasi, cari tempat, cari panggung, nggak usah. Jangan, di sini bukan tempat untuk cari panggung, cari sensasi. Di sini tempat kita berbagi knowledge tentang keyakinan. Naik ke atas, kalau muslim silakan ada yang mau disampaikan, sampaikan. Non muslim silakan diskusi. Ya, diskusi. Siapa aku? Nggak ada di sini ya. Saya boleh bertanya kok kakak. Silakan Ini kalau mau bertanya. karena loading, Asal non-muslim. karena lama loading, tidak cepat muncul karena banyak permintaan di bawah. Saya izinkan, makanya saya tutup. Iya, ini kan loading terus Mas ini, belum Saya muncul kan. Coba saya hapus-hapusin dulu ya Ustaz Arif. Tadi udah aku hapus semua loh. Tadi udah aku hapus semua, minta lagi. Iya, itu penyebabnya. Makanya Pak Ustadz aku buat ketik satu aja biar jambak. Jadi kita hapus semua. Iya, tuh. mending dijamba aja sistemnya ya. Iya, ketik satu. Dijambak aja ya, ketik satu gitu ya. iya. Saya matikan lagi ya, nonaktifkan lagi ya permintaan multi ya. Iya. Aktifkan aja. Ngeri juga ya Ustaz Arif ya. Masalahnya banyak nih. Kalau ini naik itu. Yang muslim ini kadang ini Ustaz. Kadang mereka tuh tap-tap layar kepencet, tapi mereka nggak sadar mereka udah naik gitu. Saya ketik satu ya biar jambak aja. Ketik satu. Jadi kalau ingin menaikkan teman yang loadingnya itu cepat masuk, itu yang paling bawah dulu. Kalau yang mulai dari atas itu gagal login, gagal. Oh, Iya. gitu. Jadi dari bawah yang baru aja naik gitu. Ya, selamat siang. Saya salah pencet. Bu Hirdes Safarida, sorry saya salah pencet, saya undang itu. Ya, Batawa Kristen yang saya jambak ya, Batawa ya. Oke, Anda ketik satu. Batavia. Ya, Batavia. Ya, Bang Abram, silakan Bang Abram. Kalau ada yang mau ditanyakan Bang Abram. Nih Bang Abram nih. ya. Tanya ini yang terkait apa ya Bu ya? Islam Ya. boleh? Ya, memang di sini kan tema kalau kita punya tema kita sebenarnya siapa juru selamat. Tapi karena ini room Islam, kami memprioritaskan untuk menjelaskan tentang keislaman.
Walaupun tidak menutup kemungkinan kami juga akan membahas agama komparasi dari si penanya, ya si agama si penanya. Kalau misalkan yang bertanya Hindu, tentu kami akan mengajukan juga komparasi. Kalau seandainya nanti orang Hindu memberikan standar kepada kami akan konfirmasi emang di Hindu seperti apa. Nah, jadi kan kita tahu Pak perbandingan antara Islam dan Hindu, Buddha dan Islam, atau Islam dan Kristen. Jadi apalagi saya sebagai seorang yang kurang lebih hampir 6 tahun berdiskusi dengan umat Kristen dan mempelajari kekristenan, tentu saya juga sedikit banyaknya kan tahu juga tentang agama Kristen. Jadi silakan Bapak Abram bertanya tentang agama Islam. Ibu ini pendeta ya? Bukan, saya pendiskusi Pak. Saya mahasiswi. Oh, mahasiswi. Saya mahasiswi. Ibu Islam. Oh iya, saya Islam. Oh iya. Oke. Ibu terangkan aja itu yang sesuai ibu punya tema di dalam Islam. Bapak mau tanya yang apa? Karena saya ya dalam Islam, dalam Islam itu Pak, juru selamat itu semua para nabi itu juru selamat Pak, menyelamatkan kaumnya dari kesesatan, dari kejahilan, dan dari siksa api neraka. Semua para nabi Pak. Dan juru selamat ini memiliki gelar masing-masing. Ada yang bergelar Khalilullah, ada yang bergelar Kalimullah, ada yang bergelar Rahmatan lil Alamin, ada yang bergelar Al-Masih. Kalau Nabi Isa gelarnya Al-Masih. Ibnu Maryam gelarnya Ibnu Maryam, Al-Masih. Kemudian kalau Nabi Musa itu kalau nggak salah itu Kalimullah ya Ustadz Arif ya. Kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Muhammad Rahmatan lil Alamin, banyak gelarnya juga. Jadi juru selamat itu memiliki gelar yang banyak. Nama-nama mereka ada 25 orang yang kami wajib ketahui. Nabi Isa Kalimatullah ya, ada 25 yang wajib kami ketahui, ada sekitar 1200-an atau 1200-an ya yang kami tidak wajib ketahui. Mereka dari kalangan al-anbiya atau para nabi. Apa perbedaan nabi dan rasul? Kalau nabi itu mendapatkan wahyu, orang yang terpilih, orang yang lebih di atas rata-rata. Sorry ya, teman-teman muslim yang di TikTok dan di YouTube, maaf kalau jaringan saya harus terganggu terus ya, potong-potong ya, terputus-putus ya. Nabi itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan yang dipilih oleh Allah karena memang memiliki kelebihan dalam ketakwaannya kepada Allah, mendapatkan wahyu dan petunjuk dari Allah, tetapi mereka tidak diwajibkan untuk diutus kepada suatu kaum. Rasul adalah nabi yang diutus. Nah, jadi para nabi dan para rasul itu adalah juru selamat. Para rasul. Begitu Bapak. Silakan Pak Abram. Pak Abram, silakan. Ya. Yang dikatakan nabi itu semua nabi itu juru selamat itu Allah yang katakan ya Bu. Ada ayatnya gitu. Kita Pak, kata-kata juru selamat itu bukan kata Islami Pak ya. Kata-kata juru selamat itu kata yang dipakai oleh kaum pagan. Saya kasih data ya. Ya. Kami sebenarnya tidak mengenal kata juru selamat. Makanya saya katakan tadi. Tapi kalau kita definisikan juru selamat artinya orang yang menyelamatkan, maka para rasul itu adalah juru selamat. Nah, ini saya kasih Bapak data ya. Datanya mohon maaf ya, karena Bapak orang Kristen, lebih baik saya kasih data dari Kristen aja ya, bukan dari Islam. Karena kalau dari Islam Bapak belum tentu percaya. Dari Islam aja, saya kan bertanya Islam, saya bukan bertanya Kristen. Nggak ada Pak. Nggak ada istilah juru selamat dalam Islam. Karena di Islam itu tidak mengenal kata juru selamat. Karena kata juru selamat itu kata dari pagan. Itu narasi ibu sendiri, pemikiran ibu yang tadi mengatakan nabi-nabi di Islam itu yang mana? Itu menurut ibu. Sesuai dengan definisi Pak, juru selamat itu artinya kan yang menyelamatkan. Ya, oke. Memangnya juru selamat artinya apa? Juru selamat kan artinya menyelamatkan. Ya para rasul dia menyelamatkan. Saya bukan tanya di dalam Kristen, saya tanya di dalam Islam. Kan juru selamat itu bukan bahasa Islami Pak, itu bahasa Indonesia Bapakku. Tidak ada, kan tadi juru selamat itu kan bahasa Indonesia. Ya. Loh, Pak, kita ini kan nggak bodoh Pak.
Arti juru selamat artinya tukang penyelamat yang menyelamatkan, orang yang punya skill, orang yang punya keahlian dalam penyelamatan. Nah, itu juru selamat. Juru parkir, orang yang punya skill dalam memarkir motor dan mobil. Juru masak, orang yang punya skill dalam memasak. Juru tulis, orang yang punya skill dalam menulis. Juru make up, orang yang bisa memake up. Bahasa Indonesia juru selamat, orang yang punya skill dalam penyelamatan. Kalau dalam ranah, Bapak pernah nonton film ini nggak? Film Baywatch. Baywatch pernah nonton nggak dulu? Itu film lama tuh. Ya. Nah, itu ada juru selamatnya. Siapa? Para penjaga pantai. Oh iya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia. Karena kita sekarang bicara tentang agama, tentang teologi, tentu kita korelasikan dengan materi kita. Karena saya tidak bicara tentang pantai memantai, saya nggak bawa film Baywatch. Oh iya. Saya baca tentang Nabi. Gitu, Ya, Bu. bukan Udah pendapat mengerti asumsi saya. liar saya. Udah mengerti saya. Ya, oke, mengerti. Mantap. Saya izin turun ya, Bu. Saya pikir Ibu ini pintar padahal botol juga. Makasih ya atas infonya. Orang botol mengatakan saya botol nggak apa-apa daripada punya akal dan otak tapi menyembah makhluk berkelamin berbulu mati dan hidup di hari ketiga. Lebih baik dikatain botol daripada botol beneran kayak Bapak. Dijelaskan malah nuduh orang botol, ya. Tuhannya kok juru selamat. Tuhan kok juru selamat. Suruh juru parkir aja Tuhan Anda. Tuhan kok juru selamat. Tuhan itu keselamatan. Tuhan itu assalam. Allah adalah assalam. Kok Tuhan juru selamat? Belajar di mana itu Tuhan Anda menyelamatkan? Karena juru itu artinya orang yang punya skill. Kalau Nabi saya diajarkan Tuhan secara tauqifi. Ngatain orang botol, kau Kristen penyembah manusia, terkutuk pula Tuhannya hari di Galatia pasal 3:13. Nggak apa-apa. Dibilang botol sama orang goblok itu suatu keberuntungan daripada goblok beneran. Ya. Bahkan dibilang pintar sama orang goblok juga itu musibah. Kenapa belum tentu pintar kalau orang goblok bilang? Saya bukan butuh pendapat kalian. Inilah Kristen-Kristen nih, ular beludak rata-rata, sok-sok baik depan kami, ya kan? Giliran dijelaskan malah mencret, bilang orang botol. Kalian kebiasaan kayak gitu. Saya bukan lagi. Nunggu-nunggu parkir nanya. Saya bukan lagi ini. Voltenya langsung Iya. dijambak. Langsung dijambak biar tidak Sok-sok banyak. baik ya, depan sok-sok baik ya Ustadz ya. Sok-sok diam di Bukan komal ya. Tahu-tahu pas dijelasin ketampol langsung nuduh-nuduh botol. Ya silakan Uni, langsung diangkat aja karena saya mau berangkat ke tempat kerja ini kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam. Di Batavia Muslim non Muslim katanya. Ketik 1 untuk non Muslim. Jangan gitu, ya, itu namanya main-main. Enggak, saya pengen banget nyapa Uni aja. Mau kasih semangat. Tapi kan gitu. Minta maaf oke Uni. lah. Minta maaf Uni. Iya. Sehat-sehat selalu Iya, buat tapi Uni, ya maksudnya kan buat semua host. sebenarnya ini kadang-kadang kenapa kita itu banyak berpecah belah karena tidak sami'na wa ta'na. Padahal Bang Otak Waras bilang yang Kristen ketik 1 ya. Sebenarnya nggak masalah. Ini yang membuat Ustadz Arif tuh kelimpungan. Karena yang Muslim tuh pengen naik dengan alasan ingin menyapa. Nggak masalah. Saya nggak masalah kok. Tapi kan kita lagi diskusi abangku. Iya, maaf Uni. Mohon maaf. Ya kan? Iya. Ya. Oke, makasih Uni. Ya. Sehat selalu buat Ya saya Uni. nggak mungkin juga marah. Masa saya mau maki-maki orang Islam? Nah, ya. Siap abangku. Ya udah, saya Ya. turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran ditunjukin data juru selamat itu dipakai penyembah pagan malah tantrum dia. Ini naik langsung saya jambak ini kan langsung bisa. Bang Tawaras dibantu Uni. Bang Tawaras. Saya mau berangkat itu. Ya, halo Bang Oyon. Ini ada nama akun Oyon di atas ini. Ya. Suatu kehormatan ketika dikatai botol sama orang botol. Suatu kehormatan itu.
Halo Bang Fahrul. Halo Bang Fahrul. Assalamualaikum nih Bang Fahrul, Muslim mungkin nih. Halo Bang Awi. Tak ada, saya tak nampak di sini orang. Ya kita lanjut teman-teman ya. Jadi, halo Bang Awi. Halo Bang Awi. Signalnya merah. Halo tes. Duh, signal nih. Tes. Yang lain Bang Ota sama Bang Datuk, aku izin dulu ke toilet. Ustadz Arif lagi jalan mau ke ini. Oh iya. Oke, teman-teman Kristen yang mau naik ketik 1 ya. Ketik 1 biar kalian jambak ya, teman-teman Kristen. Yang Muslim dipending dulu kawan-kawan ya. Kita nggak ada narasumber, ngapain di atas semua yang mau pargoy kita. Yang Kristen ketik 1 ya, biar jambak ya. Ini hamba hina ya, hamba hina. Udah pergi sendiri Pak. Kalau mandi udah pergi. Dia kalau memang saya naik itu, dia pasti turunkan saya, saudaraku. Tapi nggak apa-apalah. Dia itu panas. Enggak, Le udah mulai agak aneh-aneh, agak oleng-oleng. Le sama aku diskusi yuk. Nah, bukan oleng-oleng. Ya silakan Le. Apa mulai tanya sama aku boleh? Bukan oleng-oleng, jangan menghakimi Le. Ya, biarkan Tuhan yang menghakimi saya. Oke, lanjut Le. Lanjut. Jadi memang Uniripa itu begitu. Di rumah mana juga kalau ketika saya naik dia turunkan saya, nggak apa-apa. Itu haknya dia. Karena dia panas. Jadi dia harus belajar syahadat yang baik. Apa syahadat itu? Sikap kita, perkataan kita yang benar kepada siapa? Kepada Yang Maha Kuasa. Perkataan kita itu syahadat, ya. Jadi saya lihat itu Herman. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik, dipersilakan naik ya. Ketik 1 ya. Ketik 1 biar kami jambak aja. Ya, ketik
Iklan. Mana yang Iklan lebih dulu, Bang Dalbo. dengarkan dulu, Jer. Iklan dulu. Mana membernya? Bilang kenal. Di mana? Kenal gue. Jer. Mana Dengar dulu, passwordnya? Jer. Anaknya Pak Martinus. Anaknya Pak Martinus. Malopo dan Dalbo ini sotoy. Tiba-tiba kesurupan juga. Ya saya heran loh Kristen ini kok ketika naik di komal lalu saja kesurupan. Ya, di sini jelas ayat di sini di Markus 3:21. Nah pertanyaannya, yang mana yang harus kami percaya, Kristen atau keluarga Yesus? Nah Kristen itu kan penipu. Tidak usah kita cerita agama. Banyak bacot. Tidak perlu bacot yang dibanyakin. Bang Palopo ini Bang Dalbo. Itu kenal Yesus. Dia angkut ya. Saya juga kenal Yesus tidak. Tunggu dulu. Jadi sabar. Jadi kau udah ganti perban di kepalamu, udah ganti perban di kepala. Oke, iklan dulu Bang Dalbo. Iklan dulu. Cari lagi yang sehat-sehat. Emang Udah dengar dulu, dengar dulu. Silakan Bang Dalbo. lah di mute melulu. Tunggu dulu, nanti kamu bicara Jer. Makanya jangan kesurupan melulu. Kalau kamu kesurupan melulu, pasti di mute melulu. Karena sama-sama melulu. Saya mau sapa bunda saya dulu. Itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mila. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana Bunda Mila? Ini Jerry ini kebanyakan cacing pita nih di otaknya, makanya begitu. Silakan Bang Dalbo. Silakan. Gak waras kau Jerry. Lanjut. Kok jadi cerita cacing pita? Mau iklan dulu, Iyalah. nanti kau ngomong Jer. Nafsu kali kau mau ngomong. Kau Jer. Aduh. Iya, mulutnya nggak bisa di stop ini, cacingnya bergerak terus itu. Ya, silakan Bang Palopo. Mau iklan dulu. Nah, kemana Bang? Nah, kemana host ini satu? Ya, iklan dulu Bang Palopo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman seiman ya, walaupun yang tidak seiman ya, assalamualaikum semua ya, salam sehat untuk kita. Oke, untuk teman-teman yang masih ada 243 di bawah bisa dibantu tap layarnya ya, jangan banyak ketawa ya, nanti kalau banyak ketawa bisa diblok oleh moderator. Oke teman-teman, gini ya, ini kami dari komunitas Congor ya, Apologet Congor ya, khususnya untuk Jerry Acong, namanya dia Acong ini si Jerry ya. Kami membuka teman-teman untuk yang ingin bergabung di grup WA ya, silakan bisa di DM ke saya nomornya atau ke nomor Bang Dalbo, terserah lah ke teman-teman ya. Bisa di DM. Nah grup ini adalah grup silaturahmi teman-teman ya. Grup silaturahmi di mana kami di situ di grup bisa berbagi duka suka, masya Allah ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ada salah satu di antara teman kita yang sedang berduka, kita berbagi. Jadi bukan teman yang bersuka aja yang kita tempel, jangan, itu salah. Jadi teman yang kesusahan juga, yang berduka kita bantu. Jangan di mana ada yang manis-manisnya aja ngumpul, nggak seperti itu. Jadi alhamdulillah Congor ini sudah berdiri sekitar 2,5 tahun ya, hampir 3 tahun teman-teman, dan tetap masih solid ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung silakan di DM ya, nanti kita bisa masukkan ke invite. Untuk informasi kedua, tahap kita bikin kaos ya, ini juga ada ide dari Bunda ya. Kita mau buat kaos tentang Acong. Ini t-shirt ya. Oke, ini t-shirt. T-shirt ini bagus loh, bisa dipakai ke undangan, acara sunatan, ke gereja juga boleh. Boleh ya? Boleh ya Bang Dalbo ya dipakai ke gereja? Boleh gak? Bang Dalbo? Boleh. Boleh juga dipakai ke gereja. Beli kau Jer, beli. Boleh. Tapi jangan pakai dalaman. Iya ya. Begitu ya, kalau Sebenarnya tidak teman-teman boleh kalau pengen. sebenarnya. Kalau aturan Pak Plopo kan bagaimana Congor pakai Congor kan nggak bisa. Iya juga sih ya. Nggak boleh. Masa Makasih Congor pakai Congor Bu Andi.
Baik lagi Bu Andi. Jadi kalau ada yang pengen bergabung, mungkin Bu Andi ya, aku meloki bergabung ke grup kita DM aja nomor ya. Nanti kita bergabung lah di situ ya. Kalau ada kita cerita-cerita, gosip-gosip yang terkini apa ya, disitulah ya semua ya. Nah untuk harga ini kan kaosnya di atas cepet teman-teman ya, di atas 100. Jadi mungkin sekitar 150-160 lah satu kaos dengan kualitas sablon dan kualitas t-shirtnya itu kelas 1 combo apa ya, saya pakai kemarin ya Bang Dalbo ya, begitu. Jadi kalau hemat lah, Masya Allah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya yang sudah bergabung. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk ahwatnya nanti kita siapkan yang lengan panjang ya. Ya Bunda ya, grup congor. Ya kalau yang ahwat lengan panjang. Ini apa jabatannya? Apalagi dulu itu Bunda Mila Pak Lopo apa dulu? Divisi kebagaimanaan. Ya. Jadi Bunda Mila ini sebagai penanggung jawab Ketua Dewan Harian Keilahian, Kedagingan dan Kebagaimanaan. Berat banget pakai kedagingan. Saya suka makan daging ini, gimana lo Jerry? Daging makan lo. Gitu. Kalau Bunda Andi nantinya ini Pak Lopo, kalau Bunda Andi gimana? Bunda Andi nanti sudah dikonfirmasi ke Pak Ketua Patung Jerry ya. Ketua Patung kalau boleh. Ini apa Kak? Saya mohon maaf, ini saya kurang tahu ini yang dibahas apa gitu loh. Saya tuh nggak tahu. Tentang cinta Bunda, cinta terhadap Sang Pencipta. Ini yang kita bahas. Iya. Jadi kameranya dimatiin di mana ini? Tolong jangan dibuka ya, Hose. Kami di sini punya grup namanya grup Congor, modal Congor dulu, modal Congor. Ya pertama itu apa dulu itu modal Congor ya Pak Lopo. Sekarang kita ganti lagi Acong karena kebetulan Jerry ini satu langkah lagi menuju Roma, maka kita ganti Acong. Serius Kak Jerry mau mualaf? Serius Masya Allah Jerry. Molokin dia, molokin. Belum, satu langkah lagi. Artinya semangat itu Bunda. Dengarkan dulu Bunda. Jerry ini bukan artinya dia mau mualaf, satu langkah lagi masuk di kuburan, gitu loh. Padahal Jerry, saya sudah berpikir kalau Jerry mualaf, enggak jadi deh, nanti heboh. Panas dingin kau Jer. No, gini aja. Sebelum dia login, kita kasih obat cacing pita dulu, kan ada tuh di farmasi. Indah, bagian farmasi Indah, beliin obat cacing pita Indah. Mana Indah? Baru dia bisa login. Iya nanti. Ya, ini launching juga ya, launching juga. Jadi rencana kita kaos ini buat launching tentang sekte baru yang diketuai oleh Pak Jerry. Namanya Patung 4 tapi tunggal ya. Oke, ini serius ya teman-teman ya. Jadi kaos ini teman-teman tidak banyak ya, stok terbatas. Saya cuma bikin 10.000 kaos, jadi sedikit aja. Banyak itu, 10.000 tuh banyak. Oh banyak. Jujur ya. Mungkin Pak Lopo ya, teman-teman di bawah pernah dulu pesan itu. Dingin loh, kaosnya bagus, tidak melar, kagak luntur juga. Itu pertamanya. Congor. Boleh saya bertanya sedikit? Silakan. Apalagi Jer? Mau nanya apa? Nih ada bendahara tuh di bawah, ada bendahara. Pasti mau nanya duit lagi. Kalau Jerry tanya, kami takut-takut lah. Karena pertanyaan Jerry ini dua saja. Tempat hiburan, duit, itu aja dia. Ketawa kan? Sebenarnya kau ini Jer harus berterima kasih sama Dalbo dengan Pak Lopo. Bayangkan loh pengorbanan kami Jer, 3 bungkus rokok tiap hari.
dalam selimut. Kamu ini nggak ada rasa simpatisanmu. Bang Dalbo banyak Karena banget, kamu 3 ini adalah bungkus. sahabat kami. Kamu ini adalah sahabat kami. Sambil Maka dagang. kami tidak akan biarkan. Tidak akan biarkan Jerry ini dibakar. di dalam Salah api gambar, neraka. salah gambar saya. Sorry. Oh ini Bang Palopo. Salah gambar. Maaf, salah gambar. Palopo. I love Maria. Bang Palopo nih main Salah gambar, Bunda, salah gambar. Maaf. sengaja. Apa Jer? Apa lagi Jer? Bener. Satu langkah lagi Jer. Ini saya mau bertanya, sungguh saya mau bertanya, serius nih. Kamu masalahnya kamu nanya itu duit dengan tempat ibu. Satu aja sih. Apa Anda yakin Palopo dan Dalbo ini masuk surga? Ya salam, surga lu pikir Jer. Surga lagi. Jangan ke situ Lo lah. cebok aja. Bukan, dia ini cebok aja. Masuk surga bagaimana? Surga terus. Jerry, lo cebok dulu, lo bersih-bersih dulu. Cebok, maksudnya saya mau tanya. Teman-teman di sini yakin ini Dalbo dengan Palopo masuk surga? Ngapain lu mikirin surga? Makanya saya jawab. Pikirin beras aja dulu. Makanya saya jawab, lo cebok dulu, baru lo ngomongin surga. Itu jawabannya. Nggak pantas itu, nggak pantas. Tahu nggak? Kok salah jawaban saya udah paling betul itu. Nanyain Dalbo sama Bang Palopo masuk surga nggak? Nah lo bau begitu gimana ngomongin surga? Oke, terima kasih. Dilanjut. Mampus macet kan nggak? Itulah Jerry ini selalu meracu dia. Jangan gitulah Jer. Jadi gini kamu, kawan kamu. Kameranya matiin host. Aduh di mana ini, nggak ada kameranya. Apa dibuka aja Bu Dokter, nggak apa-apa. Biar Jerry makin panas dingin dia. Jadi begini ya Bu Dokter, Bunda Mila, tadi keluhan Bang Dalbo sudah dikeluarkan unek-uneknya ya terhadap saudara kita Jerry ini yang baik hati, tidak sombong dan ya cuman ya beleng-beleng sedikit ya. Jadi saya ini begini Bunda, jangankan rokok, saya motor satu ya sudah hilang loh, sudah hilang. Gara-gara ngurusin si Jerry ini ya? Gara-gara Jerry. Kau dengarkan Jer ya, dengarkan. Istri saya suruh buat kopi, Bu, buatkan kopi. Marah dia. Suruh aja Jerry. Kau ini urus-urus. Suruh Jerry buatkan kau kopi. Jadi Jer, hormatilah perjuangan kami ini Jer. Jerry di Makassar di mana Jerry? Kebetulan insya Allah habis Lebaran saya mau ke Makassar. Jerry tempatnya di mana? Boleh Bunda datangin? Jerry di Jakarta, di Bun. Jakarta dia Bunda, jangan. Nanti dia pinjam duit loh. Nggak apa-apa. Emang mau kenal Jerry ini, mau apa ya? Ngomong hatu-hat gitu. Masalahnya kalau dia minjem kagak balik. Coba Jer, open cam dulu. Jerry open cam dulu, coba pengen lihat sedikit. Tidak ada itunya, tidak ada tanda gambar, tanda video tidak ada. Pala. Alasan aja macam-macam. Ya di follow kembali Jer. Jer, ya. Wah ini dia. Jerry, ikutin saya Jer. Ikutin saya Jer. Kalau dia Jerry dengar saya, kalau kau ambil wudhu muka kau lebih kinclong lagi kau. Iya. Coba ikutin saya Dia Jer. kayak ini ya, kayak Yakobus ya, anaknya Yesus ya, Yakobus ya. Tapi jujur karena kita di ranah diskusi ya. Kadang-kala saya ini karena Jerry ini baik loh.
Ya jujur. Baik, Jerry. Baik dia. Baru saya satu daerah dia, satu daerah. Beliau juga. Di mana matiin ini? garis keturunan. Kamera. Kamu kok matiin biar begitu. Wah, mati aja, mati aja. Tahu ini sisa satu langkah loh. Bang Dalbo diskusi sama Bang Walupo sama saya, Bang Dalbo nggak pernah marah ya. Iya, bayangin Siapa bilang tidak marah? Saya dituduh Jerry, ini Dalbo kau sunat Langura, belum, Jerry? Dalbo Langura. Sudah. Sudah sunat, tapi Udah sunat sunat, itu, Jerry. Udah sunat. sunat dokter yang di model gitu loh, di model-model. Jalan kote. Ke jalan kote. Cobalah belajar wudhu coba. Nggak usahlah masuk Islam. Belajar wudhu aja biar muka kau tuh lebih kinclong. Situ Bunda, suruh coba spill coba. Saya nggak Coba pernah spill. Ilhamkan, diwahyukan, ditaukifkan dari Allah Azza wa Jal, karena dia adalah suri tauladan, dibimbing oleh Allah, tetapi dengan tetap sebagai manusia. Contoh, ketika Nabi Muhammad mengatakan Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, itu bukan Nabi yang berpendapat sendiri, tapi pengetahuan yang dia dapat dari Allah. Perkataan yang dia gunakan itu bukan perkataan Allah, bukan Allah yang mendiktekan. Jadi beda. Al-Quran dikte, directly dari Allah. Dikte, direct langsung. Contoh kayak saya nih, Arumi, anak saya namanya Arum ya. Arum mau pergi beli cilok. Katakan kepada tukang cilok, ibuku cantik sekali. Akulah paling cantik di dunia. Saya mau anak saya mengutip sama persis, tidak menambahi, tidak mengurangi. Maka anak saya akan berkata nanti ke depan tukang ciloknya, katakan, ibuku yang paling cantik. Anak saya cuma mengutip, nggak menambahi, nggak mengurangi, tidak ada tambahan. Ibuku tadi bilang gini loh, nggak ada. Tidak ada tambahan, tidak dikurangi sama sekali. Itu namanya apa? Nabi mengutip persis apa yang Allah kehendaki untuk dikutip, untuk diucapkan, untuk dilafazkan, untuk diulangi, dan untuk diajarkan. Itu Al-Quran. Narasi, diksi, dan juga kehendak yang ada di dalamnya, baik itu cerita, baik itu perintah, baik itu larangan, semua dari Allah. Yang bawa siapa? Malaikat Jibril. Dalilnya mana? Di dalam riwayat hadis. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad sendiri. Bagaimana cara membuktikannya? Penuhi tantang Al-Quran. Al-Quran sudah menantang. Pertama tadi, ada nggak distorsi? Kalau nggak ada distorsi, masa bisa Nabi Muhammad membuat sesuatu yang tidak terdistorsi? Ada nggak kontradiksi di dalamnya? Karena Al-Quran juga menantang dalam surah An-Nisa 82. Kalau ini bukan datang dari Tuhan, tentu ada ikhtilaf di dalamnya. Kalau tidak terbukti ada kontradiksi, tidak terbukti ada distorsi, bagaimana mungkin ini datang dari seorang Muhammad ibnu Abdullah yang hanyalah manusia biasa yang hadir di padang gurun, tidak pernah kuliah, tapi ketika mendapatkan informasi secara berangsur-angsur selama 23 tahun, kok tidak ada distorsinya. Karena apa? Seperti yang Anda bilang tadi, kabar kalau seandainya itu bisa berubah-ubah. Secara logika begitu, tapi kenapa Al-Quran tidak ada perubahannya? Ini baru tidak logika, ini baru tidak make sense. Itu kenapa dikatakan mukjizat. Adakah satu buku yang bisa dihafalkan kecuali Al-Quran? Adakah satu buku yang transmisinya tidak mengandung kesalahan ilmiah? Kalau seandainya tidak ada yang mampu membuktikan Al-Quran terdistorsi, tutup mulut, jangan katakan Al-Quran adalah karangan manusia. Karena yang namanya karangan manusia, informasi dari manusia, seperti yang Ibu katakan, pasti terdistorsi. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ya betul. Kak Uni, aku bisa bertanya? Nggak boleh, diam. Udah jual mainan, cari kapal-kapalan yang bunyinya tek. Cari baskom, duduk depan sekolah, jualan mainan, dapat duit daripada diskusi lintas agama, hanya akan jadi bulian sama orang. Kami berdosa, kau nggak dapat apa-apa. Aku berdosa. Mending jual mainan, dapat duit, dapat kawan nanti, kenalan anak SD, siapa namamu? Aku John. Baik gitu. Daripada diskusi lintas agama tapi ngawur. Bu, nanya lagi ya. Ya. Bu, Yes. kalau misalnya Silakan, Mbak apa namanya Muhammad udah dapat itu dari ilham dari Allah tuh pada saat kapan? Pada saat kapan tuh Bu?
Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebenarnya itu sebelum diangkat menjadi rasul, kalau kita bicara wahyu, beliau sudah mendapatkan wahyu sebelumnya, tapi bukan berupa kalam Allah, tapi mimpi yang benar. Maka sudah ada gejala-gejala kenabian itu juga disebut dengan wahyu, karena wahyu itu informasi yang bukan hanya kata-kata. Karena kata wahaya sendiri adalah informasi transenden. Enggak, makna kata wahyu itu luas. Nggak masalah. Luas makna kata wahyu. Dia bermimpi gitu. Yang mana nih? Kalau kitab kalau kalam Allah itu bukan mimpi. Ditulis Itu dari- bukan. Itu pada saat Muhammad lagi pada saat dalam situasi apa gitu. Makanya saya jelaskan dulu. Ibu jangan potong dulu. Kalau saya dipotong, saya gimana mau menjelaskannya? Karena ini kan kaidahnya itu luas. Ibu harus saya tekankan dulu ya. Wahyu itu adalah komunikasi. Komunikasi antara Tuhan dengan makhluknya. Bagaimana cara komunikasinya? Apakah melulu melalui suara? Enggak kok. Zaman kita hidup sekarang aja, tidak semua komunikasi kita dengan suara. Chat juga komunikasi. Ya. Itu komunikasi juga, itu chat. Tanpa suara kita kok bisa komunikasi, apalagi Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad itu diutus menjadi rasul, mendapatkan kalam Allah yang adalah Al-Qur'an sebagai petunjuk di Gua Hiro pertama sekali, menurut para ulama, jumhur para ulama mengatakan itu yang pertama sekali, surah Al-Alaq 1 sampai 5. Maka Rasulullah itu sudah lebih dulu mendapatkan isyarat-isyarat kenabian. Maka ketika beliau sudah mendapatkan isyarat kenabian, mimpi yang benar, kemudian gejala-gejala kenabian, beliau senang menyendiri, beliau senang bertahanut. Beliau pergi ke Gua Hira. Maka di Gua Hira lah kecenderungan beliau itu dibawa ke Gua Hira. Itu sebenarnya adalah memang sudah menjadi takdir beliau. Beliau didatangi malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril ketemu di pasar, nanti dilempari sama orang. Kalau malaikat Jibril ketemu kelihatan di mana-mana, nanti disembah sama orang. Jadi normal lah kiranya malaikat Jibril bertemu dengan nabinya di tempat yang tidak ada satupun orang bisa melihat. Kenapa? Karena kalau seandainya yang melihat malaikat Jibril adalah si John yang jual mainan ayam warna-warni tadi, disembah sama si John. Kalaulah yang melihat malaikat Jibril tadi adalah orang-orang yang terbiasa menyembah makhluk, diantarin sesajen nanti. Maka kalau para nabi ketika mereka bertemu malaikat, mereka adalah orang yang murni karena memang pilihan, maka mereka tidak menyembah kepada malaikat sebagaimana Maryam ketemu malaikat tidak menyembah malaikat, karena dia sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Maka wajar Nabi Muhammad bertemu di Gua Hira dengan malaikat Jibril, karena nabi ini hanya dia. Kalau seandainya malaikat Jibril ketemu sama orang banyak, harus ada saksi yang lihat. Sekalian aja Tuhan kasih wahyu, itu pengumuman dari atas langit. Wahai hambaku, hari ini aku ingin katakan aku Tuhan. Ngapain ngutus nabi? Karena dia diutuslah, makanya dia dicenderungkan bertahanut ke Gua Hira. Karena akan ada pesan tersembunyi yang harus dia sampaikan, tapi penyampaiannya hanya dia saja yang tahu. Karena cuma dia yang jadi nabi. Gitu. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad secara hikmah berada di Gua Hira. Ya, mungkin seperti itu. Muhammad di Gua Hira ini sendiri ya Bu, nggak ada, maksudnya nggak ada orang yang lain yang menyaksikan atau? Nggak ada, kan udah saya bilang Bu, kalau dia bawa teman nanti dua-duanya jadi nabi Bu. Seandainya waktu itu saya hidup bersama Nabi Muhammad ngajak saya duduk ngeliatin juga, ketemu juga malaikat, nanti saya juga jadi nabi. Sekalian aja lah Tuhan utus ke pasar malaikat, ngapain utus satu orang nabi coba? Utus ke pasar, hei aku adalah malaikat, saya di pasar mengajak kalian menyembah kepada Tuhan yang satu. Ngapain ngutus nabi Bu? Udahlah Tuhan ngomong aja dari langit pakai toa. Pengumuman dari Australia, Amerika, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Batak, Toba, saya nyatakan saya Tuhan. Pengumuman aja Bu, ngapain harus pakai nabi? Kalau harus rame-rame yang lihat. Berarti pada saat Muhammad jadi nabi itu Muhammad mengumumkan dirinya sendiri gitu. Nabi Muhammad nabi gitu. Bukan dia, ini saya nabi, bukan begitu. Makanya ada proses ketika beliau bertemu pertama sekali dengan malaikat Jibril, beliau itu memiliki sifat kemanusiaan, kaget, shock, takut.
ketar-ketir juga lah, getir atau apalah istilah yang tepatnya itu, sebagai manusia. Ya, bertemu dengan makhluk yang selama ini dia tidak pernah lihat. Bagaimana kondisi psikologis beliau? Senormal-normalnya manusia sehat. Beliau berlari pulang, bertemu dengan istrinya, selimuti saya. Selimuti saya. Beliau ceritakan kepada istri tercinta, saya menemukan bla bla bla. Lalu istrinya berkata, tidak mungkin Tuhanmu menzolimimu. Artinya apa? Nggak mungkin dia datang kepada kau setan. Nggak ada mungkin datang kepadamu setan. Bagaimana mungkin orang baik seperti Anda yang suka menyambung silaturahim, yang tidak pernah berbohong, tiba-tiba diutus setan kepada Anda? Karena setan itu diutus kepada orang fasik. Orang fasik seperti si John tadi ya, yang terbiasa menyembah kepada makhluk, dia akan diutus setan kepadanya untuk diilhamkan kepadanya untuk semakin jauh kepada Allah karena dia yang pilih. Tapi Rasul Muhammad ibnu Abdullah berbohong nggak pernah, berantem sama orang nggak pernah, ngerusak perabotan nggak pernah, nyolong keledai nggak pernah, ngacak-ngacak pasar nggak pernah, mengutuk pohon ara nggak pernah, ngatain mamanya nggak pernah, ngata-ngatain orang lain bodoh nggak pernah. Bagaimana mungkin Allah Tuhan semesta alam mengizinkan dia didatangi setan untuk disesatkan? Maka Sayyidah Khadijah mendampingi beliau sebagai istri yang bijaksana karena Allah sudah takdirkan beliau menikah dengan wanita luar biasa ini yang bahkan Allah sendiri bertitip salam kepada beliau, ya, istri Sayyidina Muhammad SAW di, ya, semoga Allah mempertemukan beliau next time di surga. Maka Sayyidah Khadijah mengatakan, nggak mungkin kamu yang datang kepadamu, ya nggak mungkin lah, nggak mungkin Allah menzolimi kamu, nggak mungkin, karena kamu orang baik, kamu orang baik. Nah, Nabi Muhammad memiliki sisi kemanusiaan. Nggak ada langsung aku adalah Nabi, nggak ada. Baru muncul wahyu kedua. Sudah lama setelah itu Nabi Muhammad dibiarkan dengan sisi kemanusiaannya dulu berenung. Maka muncul wahyu selanjutnya, surah Al-Mudatsir. Perintah untuk mensiarkan dan untuk melegitimasi bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz Arif mau menambahkan silakan. Bang Datu, Bang Otak mau menambahkan silakan. Ya, dikit saya tambahkan dikit ya. Tambahkan dikit. Bentar, Wanita. Karena Khadijah itu adalah ahlul kitab. Ya. Dia tahu ciri-ciri Nabi dalam kitabnya, dalam kitab Torahnya. Dia tahu bahwa ciri-ciri Nabi itu ada pada diri Nabi Muhammad. Makanya dibawakan kepada pendeta Bukhairah bin Naufal. Ya. Bukhairah seorang Nasrani Alkitab mengetahui dari kitab Tauratnya bahwa ciri-ciri Waraqah bin Naufal. Ya, mengetahui ciri-ciri nabi-nabi itu ada dalam diri Nabi Muhammad. Paham ya, Bu Nita ya? Lanjut. Ya, silakan Bu Nita. Oke. Berarti istilahnya kalau yang mengangkat itu kan berarti yang mengangkat Muhammad jadi nabi itu berarti dari sahabat-sahabatnya gitu ya Bu ya, intinya gitu. Ya bukan lah Bu, Allah lah yang mengangkat dia, masa sahabatnya yang mengangkat dia jadi nabi? Yang mengangkat dia ya Allah lah Bu, gimana sih? Saya bingung nih Bu, yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul adalah Allah, bukan sahabat-sahabatnya. Emangnya di kitab Ibu Rasul itu dengan cara diundi? Di kitab Ibu iya, Matias itu kan Rasul menggantikan Yudas, tapi diundi, cap cip cup, kembang kuncup, cerot, keluar tulisan, Matias. Itu kan nggak gitu cara milih Rasul. Rasul itu kan utusan Tuhan, ya Tuhan yang milih. Nggak gitu Bu, nggak bisa gitu. Kalau gitu tuh nggak sah. Berarti kalau Allah gitu dari langit gitu Bu, pengertian saya ya. Berarti Allah dari langit berbicara ya, terus kedengaran oleh orang-orang Arab, oleh orang para sahabat dan orang-orang Arab, kedengaran bahwa suara Allah berbicara, hai orang Arab atau hai para sahabat Nabi Muhammad ini yang saya angkat jadi rasul gitu. Itu di kitab Ibu ada Tuhan ngomong,
Terus ada roh berbentuk merpati, ada Tuhan bicara tentang Tuhan yang sedang dibaptis. Inilah anakku, kepada dia aku berkenan. Pengumuman. Kan ini bukan pengumuman, ini wahyu, Bu. Kan udah saya jelasin di awal. Allah yang mengatakan bahwa baginda adalah nabi. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40, Muhammad itu sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah seorang Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang Ibu ceritakan tadi, pengumuman Tuhan tadi itu adanya di Biblos. Tuhan Bapak mengumumkan ada Tuhan anak lagi dibaptis, suaranya kedengaran seluruh alam. Ya, itu ada dalilnya di kitab Ibu. Itu metode gitu nggak diterima dalam agama Samawi, Ibu, nggak pernah ada itu. Kalau memang itu pernah ada, bahaya, Bu. Ya, bentar Bang, nanti sedikit ya. Itu justru tidak diterima dalam dalam kaidah agama Samawi. Kenapa? Karena ternyata menurut orang-orang Bani Israel tidak ada yang dapat mendengar suara Tuhan, dapat melihat wajah Tuhan, dapat hidup. Tidak ada yang mampu mendengarkan suara Tuhan. Tiba-tiba dituliskan ada suara Tuhan berbicara dari langit. Inilah dia, kepadanya aku berkenan. Ya kalau memang suara Tuhan kedengaran dari langit, kan saya bilang ngapain ngutus nabi? Udahlah ngomong aja dari langit terus. Nih Tuhan ada-ada aja nih Tuhan kadang-kadang. Tapi kan kalau memang Tuhan itu, tapi kan Allahnya dari Islam kan juga berbicara kepada Muhammad kan? Enggak. Ya kan nggak kayak gitu, Bu. Kan mengutus malaikat Jibril. Kan saya sudah jelaskan sama Ibu berkali-kali. Malaikat Jibril itu dikutus untuk mengucapkan kalam Allah. Bukan Tuhan menyamar jadi malaikat. Bukan Tuhan ngomong dari atas langit. Kaidah seperti itu bentar dulu, jangan berarti Ibu banyak kali salahnya. Masa saya harus mula, Bu, saya orang dewasa, Ibu orang dewasa. Saya lagi nggak ngajarin anak PAUD ya. Saya nggak bisa disuruh bersabar loh. Kenapa? Yang saya hadapi orang dewasa, kecuali anak kecil. Coba dengarkan dulu, baru berarti. Kan saya pelan-pelan. Bu, kalau Tuhan ingin memperdengarkan suaranya dari langit, ngapain dia utus nabi? Udahlah kasih pengumuman aja dari atas. Ribet banget ini Tuhan. Kalau memang Tuhan itu menghendaki kalau dia bicara dari langit. Nah, secara logika, secara pemahaman, mustahil Tuhan itu berbicara dari langit. Kenapa? Apakah kita ini mampu mendengarkan suara Tuhan? Siapa kita? Yang kedua, kalau Tuhan berbicara dari langit, kenapa dia mengutus para nabi sejak zaman dahulu? Sedangkan dia utus nabi saja dan diperkuat dengan mukjizat, masih banyak orang sesat. Apalagi Tuhan langsung ngomong dari langit. Bahkan banyak orang yang menuduh bahwa itu iblis, itu penyihir, itu hantu. Itu bakalan banyak. Maka Tuhan itu sudah tahu apa cara yang tepat untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya yang patuh kebenaran, dan untuk membuktikan keingkaran hamba-hambanya yang memilih untuk masuk neraka. Dengan cara apa? Mengutus yang sebentuk dengan dia, yaitu para nabi. Para nabi yang diutus. Kenapa bukan malaikat aja yang diutus kepada kita satu persatu? Coba. Supaya kita diajarkan bahwa ternyata makhluk mulia itu bernama manusia. Kenapa dikatakan mulia? Karena ternyata ada yang dipilih oleh Allah menjadi suri tauladan. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, masa ciptaannya gagal? Nggak ada ciptaannya gagal. Hanya saja ciptaannya memilih untuk gagal masuk ke dalam surga. Ciptaannya memilih untuk zolim. Di mana ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Allah katakan, "Wala takraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zolimin." Jangan kau dekati pohon ini, nanti kau zolim. Jadi ketika Allah memberi pelarangan-pelarangan supaya kita tidak zolim. Apa arti zolim? Zolim itu artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena segala sesuatu itu ada tempatnya. Manusia itu sebenarnya tempatnya di surga. Tetapi diuji dulu di dunia. Makanya ketika Allah bicara, kalau kau dekati pohon ini Adam, kau zolim. Ternyata dideketin. Karena Tuhan tidak berbohong, akhirnya apa? Dia zolim. Apa kezolimannya? Dia berada di dunia yang tempat lelah, tempat banyak dosa ini. Makanya ada hadis yang mengatakan ad-dunya mal'unah, mal'unun fiha illa zikrullah wa mu'aliman wa muta'aliman. Apa artinya? Dunia ini sebenarnya tempat terlaknat apa yang ada di dalamnya. Kenapa gitu? Kenikmatan yang ada di dunia ini temporer, tidak kekal. Kenikmatan di dunia ini hanyalah fata morgana,
cinta di dunia ini hanyalah hawa nafsu. Yang sejati apa? Di sisi Allah, yaitu surga. Jadi ketika Allah katakan, kalau kau dekati pohon itu kau zalim, akhirnya apa? Adam melanggar karena Allah sudah tahu bahwa Adam akan melanggar. Allah sudah tahu. Dari awal sudah dikatakan bahwa ini akan menjadi khalifah di bumi sebelum nanti mewarisi surga. Jadi kalau Tuhan itu ingin pengumuman, Bu, ngapain dia utus nabi? Nggak mungkin. Kita pakai inilah. Kalau memang dia mau bicara dari langit, nggak perlu dia turun jadi manusia dalam perspektif Kristen. Nggak perlu dia utus nabi dalam perspektif Yahudi. Nggak perlu dia utus nabi dan rasul dalam perspektif Islam. Gitu. Kalau dia mau cuman bicara dari langit. Begitu, Bu. Silakan. Oke. Berarti melalui malaikat Jibril sebagai perantara ya. Yes. Oke. Sampai situ dulu deh, nanti aku nanya lagi, ntar lagi mikir. Siap, silakan dipikirkan. Kesempatan bagi yang lain aja dulu. Ya, Kasih ya biasanya penjelasannya. Jadi saya tentang ininya perspektifnya Islam. Oke. Siap, Bunda. Saya tambahan dikit ya. Saya tambahan dikit. Kalau di Islam agama katanya mau tertib,